Habis malam pertama sama gadis impian gue, tiba-tiba gue hilang ingatan selama 6 tahun. Pas melek lah, kok gue mendadak punya istri, mana dapat paket lengkap, ada anaknya juga lagi. Tuan muda, akhirnya Anda sadar juga. Hah? Tuan muda? Nikah aja belum kok udah dipanggil begitu. Lu pasti salah orang deh. Padahal Nona Besargu itu bucin setengah mati sama Tuan muda. Tapi sebelum ini, Tuan muda malah cuek bebek banget ke dia. Bahkan ngeliat muka anaknya sendiri aja ogah. Kali ini pas si Ogu lagi dinas ke luar negeri, begitu denger kabar tuan muda kecelakaan mobil, dia langsung ninggalin rapatnya gitu aja. Dia langsung terbang 10 jam non-stop buat pulang. Gak ada waktu istirahat sama sekali buat ngilangin jet lag. Sekarang malah harus denger tuan muda gak ngakuin hubungan mereka langsung dari mulutnya sendiri. Nyesek banget pasti hatinya. Tinggalin gue sendiri dulu 10 menit. Tuan muda, hasil pemeriksaannya udah keluar. Ingatan Anda mandek di 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu? Bukan itu baru kemarin ya? Padahal baru kemarin gue sukses nembak primadona kampus yang udah gue kejar selama 3 tahun. Bangun-bangun dari tidur siang, tiba-tiba udah nikah aja. Gue pun berusaha nyari alasan buat ngeles. Hey, bocah cilik, kamu lagi nyari siapa di sini? Apa papa udah gak kenal aku lagi? Tapi, ini pertama kalinya papa ngomong lembut banget ke aku. Aku pengen banget meluk papa erat-erat. Oh, Tuhan. Bukannya ini versi mini dari sang primadona kampus? Apa bener? Istri gue itu Nian. Kamu gak bisa ngomong ya? Ada apa sih sama anak ini? Ngeliat dia bikin hati gue langsung meleleh. Bukannya ini Guyanian, mata dan alisnya persis banget kayak zaman SMA dulu. Cuma sekarang dia kelihatan jauh lebih dingin dan kelihatan jauh lebih dewasa. Gue yakin 100% kalau ini Guyan cewek yang baru kemarin nerima cinta gue. Ini dia versi 6 tahun kemudian. 6 tahun lalu semua kekacauan ini belum terjadi. Dia belum benci sama gue. Waktu itu cuma gue satu-satunya yang ada di hatinya. Papa, apa papa sama mama mau berantem lagi? Nian, apa kamu itu Nian versi 6 tahun di masa depan? Apa kita beneran udah nikah? Jadi anak kecil ini bener-bener anak kita? Papa beneran manggil aku anak kesayangan. Aku juga kesayangannya papa. Pinter banget kesayangan papa. Tapi kenapa anak ini gak bisa ngomong? Ya, gue harus nyari kesempatan buat nanya ke Nian. Mulai sekarang bakal kacau banget nih ke depannya. Apa ini beneran nyata? Apa ini bener-bener tuan muda yang sifatnya ampas itu? Kelihatannya tuan muda yang normal dari 6 tahun yang lalu udah balik. Gue diutus sama tuan besar buat dampingi CEO Gu sejak 6 tahun lalu. Waktu itu CEO Gu baru umur 18 tahun. Dulu mereka berdua manis banget pas bareng. Waktu dengar kabar soal kehamilan itu, tuan muda girang setengah mati. Terus bayinya lahir dan mereka berdua juga langsung resmi nikah. Tapi anehnya setelah selesai daftar nikah, tuan muda mendadak berubah 180 derajat, kayak orang yang beda banget. Dia mulai natap CEO Gu dengan dingin, nyuekin nona kecil, dan sama sekali nggak peduli buat ngerawat dia. Bahkan dia sampai naksir cewek lain pas di bangku kuliah. Tuan muda yang sekarang mirip banget kayak dirinya 6 tahun yang lalu. Apa jangan-jangan ini adalah sifat aslinya? Dan orang yang selama 5 tahun terakhir ini cuma kepribadian palsu, CEO Gu. Jadi tua muda beneran hilang ingatan ya. Terus gimana soal penyelidikan kecelakaan yang saya minta? Udah ada hasilnya. Ini ada hubungannya sama Lin Momo. Lin Momo itu cewek yang ditaksir tuan mudas pas zaman kuliah. Nian, ini udah 2 hari loh. Kamu sama sekali nggak ada niat buat jenguk aku sekalipun. Gini-gini, aku ini suami kamu loh. Tega banget sih. Untung aja anak kesayangan kita udah pulang sekolah buat nemenin aku. Tapi ada satu hal lagi yang aneh banget. Gue masuk rumah sakit gara-gara kecelakaan gini, tapi orang tua gue nggak dateng-dateng. Adik cewek gue juga nggak kelihatan batang hidungnya. Bahkan sahabat gue pun nggak ada yang nongol. Berasa kayak seluruh dunia lagi ngebelakangin gue. Dulu tuh, biar cuma masalah sepele,
orang tua gue pasti bakal khawatir setengah mati. Jari gue kegores dikit aja nyokap gue bakal langsung niup-niupin lukanya, heboh banget. Ini pasti ada yang nggak beres. Asli, ini aneh banget dan nggak wajar. Masih banyak hal yang harus gue cari tahu kebenarannya. Dok, tolong izinin saya pulang deh. Kelamaan di sini bisa saya jamuran. Maaf Tuan Muda. Soal ini kita harus nunggu izin dari CEO gue dulu. Ya udah, telepon dia terus bilangin, saya mau ketemu Tuan CEO gue. Sekarang lagi ada dinas di luar kota. Gue nggak percaya sih. Bilangin aja ke gue ya Nian, kalau dia nggak nemuin saya secepatnya, saya nggak bakal mau peduli lagi sama dia selamanya. Nian. Dari zaman SMA, dia emang selalu kayak gitu. Siang sekolah, sorenya lanjut kerja part-time sebelum pulang ke rumah. Mana dia juga harus ngerawat neneknya yang lagi sakit lagi. Dulu dia juga makannya dikit banget, badannya kurus kering kayak kertas. Hidupnya bener-bener penuh perjuangan. Nyesek banget pas ngeliatnya. Keluarga gue emang nggak kaya raya banget. Tapi di Linchung, kami termasuk hidup berkecukupan. Orang tua gue selalu ngasih makanan dan minuman terbaik buat adik gue dan gue sendiri. Makanya dulu gue sering banget ngajak Nian makan malam di rumah gue. Kalau nggak gue bakal bawain dia makanan plus cemilan juga. Pokoknya gue bakal ngelakuin apa aja biar dia mau makan banyakan dikit. Hey Guyen, cepetan makan cheesecake ini. Kalau kamu nggak makan, aku nggak mau main lagi sama kamu. Nurut dong Guyanian. Nyokap aku bikin bola, sayur goreng nih. Sewadah penuh ini buat kamu semua. Pokoknya harus dihabisin ya. Kalau nggak habis, aku bakal marah dan nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Nah, tiap kali Nian denger gue ngomong gitu, dia langsung nurut banget dan ngabisin semuanya tanpa sisa. Semoga trik ini masih mempan sekarang. Tuan Muda, malam pas Anda kecelakaan, Nona besar gue langsung nyari penerbangan buat pulang malam itu juga. Dia bahkan sampai kehilangan kontrak senilai puluhan juta dolar. Begitu ngelihat Anda baik-baik aja, dia langsung terbang ke luar negeri lagi buat lanjutin negosiasi. Dia itu baru aja mendarat di bandara. Pas Anda pakai ancaman biar dia langsung ke sini, apa Anda nggak mikir kalau tindakan Anda itu kelewatan banget? Perjalanan yang aslinya 40 menit dipaksa kelar dalam 30 menit. Gimana kalau sampai terjadi kecelakaan di jalan? Pas dokter nelpon, gue lagi berdiri di sana. Gue denger suara di seberang telepon bilang, Tuan Muda bilang kalau Nona gue nggak segera dateng, dia nggak bakal mau ngeliat mukanya lagi. Di situ gue ngeliat jelas banget kepanikan minta Nona gue. Kita harus segera pergi ke rumah sakit sekarang juga. Nona gue sayang banget sama Tuan Muda. Kalau Tuan Muda bener-bener gak mau peduli lagi sama dia, bukannya itu sama aja kayak nyabut nyawanya sendiri. Padahal setelah hilang ingatan, dia udah mulai bertingkah kayak orang normal. Kenapa sekarang dia malah nyari gara-gara gak jelas lagi? Kita berdua, maaf banget ya, aku beneran gak tahu kalau kamu emang lagi ada dinas. Gue pikir dinas luar kota itu cuma bohong buat nipu gue. Cuma alasan dia buat ngehindarin gue. Gue minta maaf seumur hidup gue. Gue nggak percaya bisa denger kata-kata sesopan itu keluar dari mulut Tuan Muda. Iya, ini karena aku yang terlalu gak sabaran. Tuan, aku juga minta maaf. Nggak apa-apa kok. Ini semua salahku. Aku cuma bersyukur nggak ada hal buruk terjadi sama kamu di jalan. Aku udah terlalu banyak nyusahin kamu. Anian, maaf ya, aku cuma kangen banget sama kamu dan pengen ketemu. Kamu nggak tahu seberapa bosennya aku selama 2 hari ini. Haft, mana nggak ada HP lagi, aku sama sekali nggak bisa ngehubungin siapa. Rasanya aku hampir jamuran di sini. Aroma kepingan salju, wangi ini. Cuma Lingchen dari 6 tahun lalu yang pakai wangi ini. Maaf ya, aku kurang peka dan kurang perhatian. Mana mungkin Nona gue nggak peka selama 2 hari Lingchen di rumah sakit karena takut dia bosen. Gua Nian bahkan daftarin akun VIP buat setiap aplikasi film di TV. Dia juga minta perawat datang buat nemenin dia ngobrol. Jelas banget,
Dia sengaja nggak ngasih HP ke dia. Tepat banget, karena dia takut Ling Chen bakal ngehubungin Lin Momo lagi. Gak apa-apa kok, beneran. Kenapa kamu malah minta maaf? Kamu kan sibuk banget. Harusnya dari awal aku nggak ganggu kamu. Cuma rasanya kalau nggak ada HP, aku nggak bisa sering-sering ngobrol sama kamu. Gila, setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu mikirin Gu Anian. Nggak heran kalau Anian cinta mati sama Ling Chen. Kowok dari 6 tahun lalu ini bener-bener bersinar dan bucin banget sama Anian. Coba kasih tahu gue, siapa sih yang bisa nolak pesona kayak gini? Ling Chen, kamu beneran pengen HP cuma buat ngobrol sama aku? Apa bukan karena kamu pengen ngehubungin Lin Momo? Anian, boleh nggak aku keluar dari rumah sakit sekarang? Please. Di sini bener-bener pengap dan ngebosenin banget. Tega banget sih kamu ngebiarin suamimu yang ganteng ini mati kebosenan di sini. Tapi pada akhirnya hubungan mereka kayak buku yang halamannya belum selesai ditulis. Dari kecil dia emang udah kayak gini, saudara, teman sekelas, semuanya selalu muji tampangnya yang rupawan. Waktu ngejar Anian dulu, dia pede abis. Hei, gua Anian, ngeliat cowok seganteng ini, apa kamu beneran gak tertarik sama sekali? Anian, kamu cantik. Aku berbakat. Kita ini jelas-jelas jodoh yang dikirim dari surga. Udah lama banget Ling Chen gak semanja ini sama aku. Ling Chen, kamu tahu kan, aku bakal kabulin apapun permintaanmu. Aku bener-bener gak bisa nolak kamu. Kalau gitu, tolong suruh sekretaris yang siapin berkas kepulangan aku ya. Anian? Aku tahu, kamu yang terbaik. Haha, dia langsung kaku lagi. Rasanya persis banget kayak waktu pertama kali ngejar dia dulu. Dulu, setiap kali aku ngedeket, Anian bakal langsung tegang seolah-olah dia lagi masang benteng api buat nahan dan ngebentengi dirinya dari aku. Tapi setelah perjuangan kerasku yang tiada henti, Anian akhirnya ngeruntuhin tembok pertahanan hatinya dan mulai terbuka sama aku. Setelah itu, bahkan pas aku nyentuh dia pun, dia nggak sekaku itu lagi. Ling Chen. Oh, Ling Chen. Apa sih yang sebenarnya lo lakuin beberapa tahun terakhir ini sampai bikin dia kembali bersikap kaku kayak semula? Tuan muda dari 6 tahun lalu emang bener-bener berani dan agresif banget. Gak heran kalau gua Anian gak berdaya di hadapannya. Kamu kenapa belum berangkat kerja? Baik, CEO Gu, saya akan segera urus prosedur kepulangannya. Oh iya Anian, aku mau nanya serius nih. Apa kamu ngelakuin sesuatu yang mencurigakan sampai-sampai punya banyak uang buat beli mobil semahal ini? Selama 2 hari nonton TV di kamar rumah sakit, aku udah lumayan paham keadaan di tahun 2026. Jadi aku nggak kudet-kudet banget lah ya. Tapi mobil ini pasti harganya sampai beberapa juta yuan kan? Hehe, tuan muda, nona kita ini pengusaha yang jujur kok. Semua usahanya bener-bener legal. Kalau gitu, kamu pasti udah kerja keras banget beberapa tahun ini buat bangun kerajaan bisnismu dari nol sampai jadi kayak sekarang. Kamu pasti udah ngelewatin banyak masa sulit. Apa kamu capek banget? Aku sama sekali nggak ngerasa capek kok. Sejak awal, aku emang selalu berusaha keras supaya Ling Chen bisa bebas ngelakuin apapun yang dia mau. Selama Ling Chen bahagia, perjuanganku rasanya nggak sia-sia. Tapi asli, aku belum pernah lihat rumah segede ini sebelumnya. Anian, buat beli rumah segede ini, kamu pasti udah meras keringat banget. Anian, butuh waktu berapa tahun kerja keras sih biar bisa beli tempat kayak gini? Tuan muda, sebenarnya Nona Gu itu cucu perempuan tertua dari keluarga Gu yang sangat terhormat. Villa ini adalah hadiah dari Tuan Besar Gu pas Nona masih kecil. Villa ini kemudian direnovasi buat jadi rumah kalian berdua. Keluarga Gu, klan paling terpandang di kota Jane. Aku pernah lihat informasi ini di TV. Keluarga Gu emang dinasti konglomerat yang udah berdiri seabad lamanya, selalu berada di puncak dunia bisnis. Di bawah kepemimpinan-pimpinan baru, setiap unit bisnis grup Gu berkembang dengan sangat pesat. Dan pimpinan baru itu nggak lain adalah Anian kita tercinta. Kamu bener-bener hebat banget. Iya dong, jelas. Nona Gu yang baru aja kembali ini punya kemampuan yang luar biasa banget. Laba bersih,
Perusahaan bahkan naik sampai 2 digit, bahkan sempat memuncaki daftar perusahaan domestik terbaik. Kamu nggak pulang bareng aku, kantor ada urusan sedikit. Kenapa dia cuma jawab pakai 4 kata singkat sih? Dingin banget rasanya. Tuan muda, Nona Gu baru aja pulang dari negosiasi kontrak di luar negeri. Dia masih harus serah terima pekerjaan di kantor dan ngerencanain langkah berikutnya. Jadi harap maklum ya. Bener juga sih. Ya udah kalian berdua hati-hati di jalan ya. Jangan lupa beliin aku HP baru. Nona Besar, kenapa Anda nggak nanya ke Tuan Muda tentang kejadian sebelum kecelakaan? Apa dia beneran berniat kabur bareng Lin Momo meskipun banyak rintangan? Aku selalu percaya sama dia. Tapi beberapa hari yang lalu aku menyelidiki dan tahu kalau di malam kecelakaan itu dia emang berencana kabur bareng Lin Momo. Karena pengemudi di jalan melaju terlalu kencang, terjadilah kecelakaan tragis itu. Tapi sekarang setelah dihilang ingatan, apa gunanya aku nanya lagi? Iya kan? Tuan Muda bener-bener nggak inget apa-apa. Sesaat aku nggak tahu harus ngerasa beruntung atau nggak. Karena kecelakaan, Tuan Muda setidaknya ngasih secercah harapan buat hubungan yang tadinya hampir hancur ini. Aku nggak tahu seberapa dalam lagi Nona Besar yang awalnya mencoba lepas tangan bakal tenggelam kembali ke dalam hubungan asmara ini. Tuan Muda, akhirnya Anda pulang juga. Saya pikir kali ini setelah Anda pergi, Anda nggak bakal pernah kembali lagi. Permisi, Anda siapa ya? Tuan, apa? Anda beneran nggak ngenalin saya lagi? 2 hari yang lalu aku kecelakaan mobil dan hilang ingatan. Sekarang aku cuma inget kejadian dari 6 tahun yang lalu. Nona Gu bener-bener merahasiakan hal ini rapat-rapat. Gak ada seorang pun di rumah ini yang dapat kabar sama sekali. Padahal malam itu, Tuan Muda emang berniat kabur bareng Lin Momo. Kabur bareng Lin Momo? Siapa sih sebenarnya Lin Momo ini? Baru 3 hari yang lalu, Anda ngemas semua barang Anda dan bersikeras buat langsung pergi. Saya udah berusaha keras tapi sama sekali nggak bisa ngentiin Anda. Lagi pula, sebagai pelayan saya nggak berani ngelarang Anda terlalu keras. Dulu Tuan Muda bilang tempat ini nggak ada bedanya sama penjara terbuka. Bikin Tuan merasa sesak banget. Sumpah malam itu Tuan bilang harus banget nemuin Lin Momo dan merintahin semua orang biar nggak ada yang berani ngehalangin. Kayaknya Tuan Muda bener-bener lupa sama semua kejadian beberapa tahun terakhir ini deh. Saya dikirim ke sini sama Tuan Besar buat jadi kepala pelayan 4 tahun lalu. Pas Tuan Muda pertama kali pindah ke mansion ini dan tinggal selama 4 tahun terakhir, Tuan, Anda kelihatan kayak berubah jadi orang yang beda banget. Sikap Tuan ke Nona Gu bener-bener parah dan gampang emosi. Selalu teriak-teriak dan nyuruh-nyuruh dia buat hal sepele apapun. Baru lihat Nona Gu dikit aja, Tuan langsung marah-marah dan ngehina dia. Bahkan buat Nona Muda yang baru lahir pun, Tuan gak peduli sama sekali. Tuan Muda, Anda gak apa-apa, apa kepalanya pusing lagi. Ini semua gara-gara orang tua ini kebanyakan omong. Saya gak apa-apa. Terima kasih ya Paman Ha. Selama 4 tahun, Tuan Muda selalu nyari kesalahan dan bikin susah saya. Tapi barusan, dia malah bilang terima kasih ke saya. Nggak usah makasih lah. Nona Gu selalu baik banget sama saya. Dan sebenarnya di awal dulu, Tuan Muda juga orang yang baik banget, selalu ramah dan ngehargai saya. Tapi tiba-tiba cuma dalam semalam sifatnya langsung berubah total kayak gitu. Sampai-sampai saya pernah mikir apa Tuan Muda punya kepribadian ganda. Tuan, pernah gak kepikiran soal ini? Kalau ingatan Tuan balik lagi, apa Tuan bakal berubah jadi orang itu lagi? Apa jangan-jangan dulu gue kesurupan ya? Orang yang dibilang Paman Ha tadi jelas-jelas bukan gue banget. Gue kan sayang banget sama Nian. Mana mungkin gue selingkuh? Terus, nggak mungkin juga gue tega dingin banget sama anak kandung sendiri. Biarpun ingatan gue balik lagi nanti. Gue nggak bakal ngebiarin diri. Gue berubah kayak gitu lagi. Kalau emang belum ketemu jawabannya, mending gue lupain dulu aja deh sekarang. Yang paling penting sekarang adalah nebus kesalahan gue ke Nian sama Xiao Yu.
Nggak bakal kayak gitu kok, Paman Hah, tenang aja. Ternyata udah jam segini ya. Biar saya ke dapur buat ngecek makan malamnya udah siap belum. Tuan muda, silakan istirahat dulu aja. Sebentar lagi Nona Gu sama Nona muda kecil bakal pulang kok. Tuan muda, ini ada paket buat Tuan. Terima kasih ya. Ada yang salah? Oh, nggak ada apa-apa kok Tuan muda. Kalau gitu saya permisi dulu. Gua nggak salah dengar kan ya? Tuan muda barusan beneran bilang terima kasih ke saya. Ini bener-bener kejadian langka sekali sahabat. Sebelumnya dia selalu nyari celah buat nyari kesalahan dan bikin susah orang. Tapi sekarang dia bisa sesopan dan selembut ini. Emang aneh banget sih. Wah, ini semua desain terbaru tahun ini. Pasti Nanian yang beli ini nih, nama panggilan ini kedengarannya lebih banget deh. Pas pertama kali gue ngejar Nian dulu, gue cuman manggil dia Dek Nian. Pas lagi ngegodain doang, gue harus nyingkirin semua hal yang bisa bikin Nian sedih. Gue gak tahu siapa orang ini, palingan cuma temen sekelas atau rekan kerja doang. Nian udah mintain izin cuti kerja buat gue. Nian bener-bener perhatian banget deh. HP gue yang layarnya retak masih ketinggalan di meja kamar rumah sakit. Masa sih dia nggak lihat? Apa karena dia nggak mau gue ngehubungin Lin Momo lagi? Makanya dia sengaja nggak beliin gue HP baru. Ya masuk akal sih. Kalau gue jadi dia, gue juga bakal ngelakuin hal yang sama. Di posisi dia, siapapun pasti bakal kayak gitu. Terus, kemana perginya orang tua sama adik perempuan gue ya? Terus si Xiao juga. Kenapa nggak ada satu orang pun yang kelihatan batang hidungnya? Paman Ha bilang, ini karena gue berantem dan mutus hubungan sama semua orang di keluarga. Kok bisa-bisanya kayak gitu ya? Ya ampun, apa gue nge-blacklist semua orang? Ini bener-bener gak masuk akal. Selama 4 tahun terakhir ini, apa gue sebodoh itu? Dulu, Tuan bersikeras mau sama Lin Momo bagaimanapun caranya. Orang tua Tuan sama Nona Gu udah berusaha keras buat nyadarin Tuan. Bahkan temen masa kecil Tuan sering banget kesini buat nasehatin. Tapi waktu itu Tuan kayak orang kesurupan. Tuan mikir semua orang sengaja ngehalangin Tuan buat nemuin cinta sejati. Makanya Tuan langsung tegas mutusin semua hubungan sama keluarga ini. Jadi adik gue juga ngeblok gue ya. Nggak ada satupun balesan buat pesan gue. Terus gimana sama Toyoji? Apa dia juga nge-unfriend gue? Untung gue masih inget jelas nomor HP-nya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial banget deh. Ini bener-bener pertama kalinya gue ngalamin situasi seironis ini. Paman Ha, boleh pinjem HP-nya sebentar buat telepon nggak? Halo. Hai, boleh tahu ini dengan siapa ya? Halo, kok nggak ada yang jawab sih? Kalau nggak ngomong aku tutup nih teleponnya. Siapa sih yang kurang kerjaan banget kayak gini? Iseng banget deh. Jangan ditutup dulu. Xiaoyi, ini gue, Ling Chen. Akhir-akhir ini gue... Hey, Ling Chen, lu gila ya? Game macam apa lagi yang mau lu mainin sekarang? Tong, Xiaoyi, kenapa sih sikap lu kayak gini ke gue? Ling Chen, kalau lu sakit, pergi deh ke dokter. Lu sendiri yang mutus hubungan sama gue gara-gara cewek bernama Lin Momo itu. Ngapain lu peduli sama sikap gue sekarang? Atau jangan-jangan lu baru aja dicampakin ya? 2 hari lalu, gue kecelakaan mobil dan kehilangan semua ingatan gue. Oh, terus apa hubungannya sama gue? Ngapain juga gue harus peduli? Kalau lu hilang ingatan? Tong Xiaofi, sekarang ini, gue cuma punya ingatan sebelum lulus SMA doang. Hari ini, Paman Ha cerita ke gue soal apa aja yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Dan 2 tahun sebelum itu, ingatan gue bener-bener kosong melompong. Tadi gue udah SMS orang tua gue, tapi nggak ada yang bales. Adek gue bahkan ngeblok nomor gue. Cuma nomor lu, satu-satunya yang masih bisa gue hubungi. Tuan muda Tong, gue bener-bener butuh bantuan lu sekarang. Apa bener 100% lu hilang ingatan selama 6 tahun? Xiaoyi, mending kita ketemuan aja biar bisa ngobrol lebih banyak. Sekarang ini gue pengen tahu banget apa yang sebenarnya terjadi selama 6 tahun ini. Kenapa gue bisa berubah jadi orang sejahat tuh kata Paman Ha. Kalau gitu tunggu sampai gue pulang kerja, kita ketemu di kedai teh lama.
Nanti malam nggak bisa bro, bentar lagi Nian sama Xiaoyu bakal pulang. Gue pengen nemenin mereka dulu buat nebus kesalahan gue. Gue bego banget deh. Tapi kalau denger dari nadanya, kayaknya dia emang beneran nggak inget apa-apa. Selama bertahun-tahun ini, dia nggak pernah sekali pun diem di rumah nungguin anak istrinya. Lu emang ada aja deh. Gimana kalau gini, besok kan hari Sabtu. Kita ketemu besok aja kalau gitu. Oke, deal ya. Besok kita ketemu. Jangan lupa terima permintaan pertemanan gue. Sayang, kamu udah pulang. Akhirnya aku bisa ketemu papa lagi. Papa lembut banget deh. Papaku adalah papa terbaik di dunia. Anak kecil ini baru aja dibantuin bawain tas ranselnya. Bahagianya udah kayak gini. Sekarang pertahanan hati gue bener-bener runtuh di depan dia. Nanian, kamu kenapa? Gak ada apa-apa kok, Nona. Nona gue pasti cemburu banget sekarang. Tadi dia mikir pas Tuan manggil dia sayang. Kamu tadi manggil dia, Paman He. Tuan muda. Nona gue, makan malamnya sudah siap. Ini semua makanan kesukaanmu, sayang. Coba deh, makan daging kepiting ini. Ini enak banget asli. Tapi Xiaoyu kan alergi seafood. Maaf banget, aku bener-bener gak tahu soal ini. Beneran, aku gak tahu kalau Xiaoyu alergi. Tapi ini aneh banget. Rasanya kayak aku gak tahu apa-apa soal Xiaoyu. Padahal Xiaoyu dari dulu selalu alergi seafood. Terus kenapa hari ini masih ada seafood di atas meja? Bukannya dulu kamu sendiri yang bilang paling suka seafood? Kamu bahkan maksa harus ada seafood di setiap hidangan. Pas, aku bilang Xiaoyu alergi. Dengan teganya kamu malah nanya apa hubungannya sama kamu. Kamu bahkan ngancem Paman He. Kamu bilang kalau nggak ada seafood di meja, kamu bakal langsung mecat dia. Sayang, Pak minta maaf banget. Ini semua salah Papa. Papa janji dan jamin ke kamu. Mulai sekarang, hal buruk kayak gini nggak bakal keulang lagi. Dia sengaja ngomong gitu barusan. Cuma pengen tahu reaksiku kayak gimana. Tapi sekarang nggak ada sedikit pun rasa benci di wajahku. Yang ada cuma penyesalan mendalam buat Xiaoyu. Xiaoyu nggak apa-apa sayang. Xiaoyu nggak bakal pernah marah atau nyalahin papanya. Gunian, mulai sekarang aku bakal memberlakukan kalian berdua dengan sangat baik. Yuk, kita makan malam bareng. Mungkin Gunian yang sekarang masih belum bisa sepenuhnya percaya sama aku. Dia masih masang tembok pertahanan yang tinggi banget ke aku. Dinding di antara kita mungkin lebih tinggi dan tebal dibanding pas zaman SMA dulu. Tapi aku pasti bakal cari cara buat dapetin hatinya lagi. Udah lewat jam 8 malam tapi Gunian masih sibuk lembur kerja. Gunian, boleh aku masuk? Ada yang kamu butuhin dari aku? Aku baru aja ngangetin segelas susu buat kamu. Minum selagi hangat ya. Kali ini kamu masukin apa lagi ke dalamnya? Acen, apa kamu udah males pura-pura sekarang? Tahu aku baru aja menangin proyek ini. Kamu langsung bawain susu yang dikasih obat bius. Maksa aku minum sampai habis. Terus nunggu aku pingsan biar kamu bisa menyelinap ke ruang kerjaku. Nyuri rahasia bisnis, terus dikasih ke Lin Momo. Kan perempuan itu. Aku gak masukin apa-apa kok. Ini cuma susu biasa. Aku cuma lihat kamu kerja keras banget. Masuk aja. Gila, keren banget. Ini 2 kali lebih gede dari ruang kerja ayahku. Bukan cuma itu Gunian. Meskipun aku gak tahu kapan insiden bius itu terjadi, kamu pasti tahu kalau Ling Chen pas zaman SMA dulu bukan orang kayak gitu. Aku gak akan pernah nyakitin kamu atau Xiaoyu lagi. Mulai sekarang, yuk kita hidup bahagia bareng-bareng. Gimana menurutmu? Kamu manggil aku apa tadi? Sayang, kamu gak suka ya? Pas Xiaoyu pulang sore ini, kamu juga manggil dia sayang kok. Apa kamu pikir aku manggil kamu? Nggak, kok. Tuh kan aku tahu kamu pasti ngelak mulut sih. Bilang enggak. Tapi hatimu pasti lagi berbunga-bunga kan? Aku nggak mau berantem sama kamu. Kalau aku bilang enggak, ya berarti enggak. Ini salahmu sendiri karena terlalu ngedimajain aku. Gunian, kamu dan Xiaoyu itu kesayanganku. Gunian, akhirnya aku tahu kenapa aku bisa kecelakaan. Dengan kekuasaan Gunian yang sekarang, gampang banget buat nyari tahu penyebab kecelakaan itu. Tapi dia sendiri masih belum ngebahas soal ini.
Kalau kita nggak nyelesain ini, hal ini bakal terus jadi duri dalam daging di hati kita. Bakal jadi jurang pemisah yang nggak akan pernah bisa ditutup. Terus kenapa? Acen, apa kamu kesini cuma buat ngejek aku? Aku kayak orang bego ya. Cuma karena senyumanmu aja, aku langsung luluh dan nyerahin diri ke kamu. Gak gitu kok. Gunian, aku gak pernah berpaling darimu. Aku bahkan gak tahu kenapa dulu bisa tiba-tiba suka sama orang lain. Gak tahu cara ngejelasinnya gimana. Ini beneran konyol banget. Aku udah cinta sama Gunian selama 5 tahun. Tapi tiba-tiba suka sama orang lain tanpa alasan yang jelas. Gunian, dari awal sampai akhir, satu-satunya orang yang aku cinta itu cuma kamu. Kejadian-kejadian aneh beberapa tahun terakhir ini, pasti bakal aku selidiki sampai tuntas. Acen, Apa aku masih bisa percaya sama kamu? Gunian, Ling Chen yang berumur 24 tahun mungkin nggak bisa kamu percaya. Tapi Ling Chen yang umur 18 tahun, gak akan pernah bohongin kamu. kamu paham kan? Gunian, aku baru aja bangun dan nemuin diriku kayak gini. Dan kamu masih memberlakukan aku kayak gini. Aku ngerasa sedih banget tahu. Ya udah, maaf ya. Gunian, udah malam, mending kamu istirahat dulu. Kamu kan sekarang nona sulung keluarga gue. Kamu nggak perlu kerja keras kayak gini. Tapi aku mau Acen bisa ngelakuin apapun yang dia mau. Dia berjuang sekeras ini cuma demi aku. Gunian, kamu tuh udah hebat banget. Jangan maksain diri lagi ya. Nanti fisikmu nggak kuat loh. Aku tahu kok. Gunian, aku lagi muji kamu nih. Gunian, aku mau bicara berdua aja sama dia. Tenang aja. Aku nggak bakal memperlakukan dia kayak tahun-tahun kemarin kok. Aku cuma mau ngobrol bentar sama Xiaoyu. Sayang, papa kemarin emang terlalu kekanak-kanakan. Lagi baca apa sih? Sejarah singkat waktu. Buku. Pas umur 18 tahun. Anak umur 4 tahun kayak Xiaoyu aja bisa baca ini. Gennya Gunian emang beneran gila sih, tingkat dewa. Dulu pas SMA, papa selalu juara 1 di kelas selama 3 tahun berturut-turut, menangin banyak piala sampai tangan pegel. Malahan papa langsung keterima jalur cepat di akademi terbaik di ibu kota. Kamu berbakat banget sayang, sini mendekat biar papa peluk. Dia takut sama aku. Paman He cerita tadi sore kalau dulu aku sering ngomong kasar banget ke Xiaoyu. Gak peduli sama sekali sama dia. Setiap kali aku pergi nemuin Lin Momo, aku selalu ninggalin Xiaoyu sendirian di kamar bayi. Gak peduli mau dia nangis kejer kayak gimana pun, aku pernah dorong dia. Sayang, papa tahu papa salah. Dulu papa gak memperlakukanmu dengan baik. Papa gak bakal ngelakuin itu lagi. Sayang, maafin papa ya, anak kecil kesayangan papa. Papa bener-bener minta maaf sama kamu. Papa meluk aku. Ini pertama kalinya papa meluk aku. Jadi kayak gini rasanya pelukan seorang papa. Oh, kenapa sayang? Apa papa bikin kamu sakit? Aku pasti pernah ngomong hal yang kejam banget ke Xiaoyu selama bertahun-tahun ini sampai dia mikir kayak gitu. Xiaoyu, kamu itu harta karun berharga papa sama mama. Mana mungkin papa benci kamu? Bisa kasih tahu papa dulu papa. Pernah ngomong apa aja ke kamu? Papa dulu sering ngomong jahat banget ke aku. Kalau aku kasih tahu, apa papa bakal marah? Xiaoyu, tulis aja apa yang kamu pikirin. Papa nggak bakal marah kok. Papa dulu bilang, harusnya Xiaoyu gak usah lahir. Keberadaanku cuma jadi penghalang papa buat bareng orang lain. Papa juga benci karena aku anak yang bisu, gak bisa ngomong sepatah kata pun. Sayang, ini semua salah papa. Papa belum bisa jadi ayah yang baik. Anakku sayang, kamu tahu gak? Sejak zaman SMA, papa selalu mimpi punya anak bareng mama. Papa nungguin banget kehadiran kamu di dunia ini. Jadi, kamu itu satu-satunya harta karun papa sama mama. Hadiah paling berharga yang dikasih Tuhan buat papa. Pelukan papa hangat banget ya. Jadi anakku sayang bisa janjiin satu hal gak ke papa? Lupain semua kata-kata jahat yang pernah papa bilang dulu ya. Cukup ingat satu hal ini aja. Xiaoyu itu anak kesayangan yang paling papa sayang. Anak pinter. Udah makin malam nih. Sekarang kamu tidur ya? Gue berharap setelah ngomong gini, dia bakal pelan-pelan mulai terbuka. Gak takut lagi sama gue.
dan perlahan bisa nerima gue. Ada mama nih. Bukannya mama udah bilang buat tidur lebih cepet. Xiaoyu, hari ini kamu seneng nggak? Bisa ceritain ke mama kenapa kamu seneng banget? Soalnya papa baik banget sama Xiao hari ini. Papa nyuapin aku makan, ngelap mulutku, gendong aku. Terus manggil aku anak kesayangan. Papa bilang Xiao itu hadiah dari surga buat mama dan papa, anak kecil yang paling papa sayang. Ini pertama kalinya aku lihat papa selembut ini. Jadi, kamu suka nggak sama? Papa yang hari ini, walaupun Xiao nggak bisa ngomong, dia tuh pinter banget. Dia mirip banget sama aku. Sama-sama takut. Cuman sementara dan bakal ninggalin kita lagi. Anak pinter, Xiaoyu. Mama bakal cari cara biar papa yang sekarang nggak bakal pernah ninggalin kita lagi. Gunian kok belum balik juga ya? Dulu gue sebutin apa sih sama cewek ini? Sampai-sampai nge-screenshot semua chat kita buat disimpan. Tunggu sebentar. Di pesan-pesan ini, kok cuman gue doang yang nyerokos? Gue ngirim puluhan pesan, tapi dia cuma bales 1-2 kali dengan nada ketus. Dia cuma ngehubungin gue sesekali, itu pun cuma buat nyari info. Pengen tahu tentang kerjaannya Gunian lewat gue. Kok bisa-bisanya dulu gue suka sama cewek sombong kayak gini? Dia bahkan gak secantik Gunian. Bodinya juga kalah jauh sama Gunian. Terus latar belakang keluarganya juga gak ada apa-apanya dibanding Gunian. Dulu mata gue ditaruh di mana sih? Gue di rumah sakit selama 2 hari tanpa kabar. Dan baru sekarang dia repot-repot ngirim chat nanya gue kemana. Ling Chen, maksud kamu apa sih? 3 hari yang lalu kita kan udah janjian di bandara buat kawin lari. Kenapa kamu gak datang? Aku nungguin kamu di bandara seharian, kedinginan semalaman sia-sia. Beberapa hari ini aku teleponin kamu terus. Tapi gak kamu angkat dan chatku juga gak dibales. Kamu sengaja mau ngilang ya? Oke, kamu bener-bener keterlaluan ya? Awas aja kalau nyesel. Aku blokir kamu sekarang. Najis banget gue sama nada sombongnya ini, pengen muntah rasanya. Pergi sana lo. Biarpun dunia kiamat, gue gak bakalan sudi sama orang kayak lo. Gak usah repot-repot blokir gue. Biar gue aja yang hapus kontak lo, biar kita sama-sama gak ribet. Lega banget rasanya. Ling Chen beneran berani hapus kontak gue. Kurang ajar banget ya dia. Berani-beraninya lo unfriend gue. Ling Chen, lihat aja nanti. Lo bakal nyesel. Isi arsip HP gue isinya hampir semua screenshot chat sama Lin Momo. Emang gak ada yang lain apa? Kalau orang ini kayaknya kontak kerjaan deh. Apa? Ini rekan kerja baru yang gue kenal beberapa tahun terakhir ya. Bodoh amat deh. Gue simpen dulu aja. Siapa tahu nanti butuh. Tapi kok Gunian belum pulang juga ya? Terus, nama kontak aneh apa-apaan nih? Ini pasti bukan hal yang bakal gue lakuin. Gue gak peduli lo siapa. Keluar dari tubuh gue sekarang juga. Kalau lo berani pakai tubuh gue buat nyiksa Gunian dan Xiaoyu, gue bakal cari dukun buat musnahin jiwa lo sampai hancur berkeping-keping. Gunian, kenapa kamu belum ke kamar juga? Aku tidur di kamar tamu. Kita kan udah lama tidur pisah. Tidur pisah. Kita kan suami istri, masa tidurnya pisah kamar sih? Terus kamu ngapain ke sini? Ya buat nyamperin kamu lah, biar kita bisa tidur bareng. Udah lama banget aku nggak sedekat ini sama Ling Chen. Kita kan udah jadi suami istri sekarang. Wajar dong kalau tidur satu kasur. Chen, jangan gini. Gunian, kamu wangi banget. Begitu didekap aroma tubuh Gunian, rasanya aku bener-bener bahagia banget saat ini. Tapi jujur, aku nggak suka sama sekali sama kamar utama itu. Aromanya tuh aneh banget, nggak bisa dijelasin. Tiap kali inget, kalau di kamar itu, aku pernah bucin sama cewek lain selama 4 tahun penuh. Seluruh badan gue rasanya risih banget. Chen, kamu ngomong apa? Gunian, gimana kalau kita renovasi aja kamar utamanya? Barang-barang di dalam yang masih bisa dijual, kita jual aja. Sisanya kita buang. Aku nggak suka sama sekali sama barang-barang itu. Kalau udah bersih total, baru kita pindah ke sana lagi. Iya, baiklah. Besok aku bakal bilang ke Paman He, Gunian, udah malam nih. Ayo rebahan sekarang. Waktunya tidur.
Aku mau mandi dulu ya, kamu tidur duluan aja. Hehe. Selamat tidur. Gue tidur nyenyak banget sampai jam 9 lewat 30 menit pagi. Padahal beberapa hari lalu gue masih pusing mikirin ujian masuk kuliah. Tiap hari tidur tengah malam, terus bangun jam 5 pagi. Sekarang gue bisa tidur puas sampai bangun sendiri tanpa alarm. Nikmat banget gila. Acen, aku berangkat ke kantor ya. Aku udah bilang ke Paman He soal renovasi kamarnya. Hubungin aku ya kalau ada apa-apa. Siap. Laksanakan istriku sayang. I love you. Istriku. Gue baru aja selesai ngelaporin error di proyek yang lagi gue pegang. Tapi kok Bu Presdirgu diem 1000 bahasa ya? Dia nggak bakalan mecet gue kan? Enggak. Jangan sampai deh. Gue masih punya orang tua yang harus dinafkahin. Anaknya kecil harus dibesarin, ditambah cicilan. Rumah 30 tahun yang belum lunas juga. Siap laksanakan istriku sayang. I love you, istriku. Acen baru aja manggil Abo, kan bilang cinta ke aku. Hah? Hehe, gua aman gila. Bu Presdirgu. Suasana hatinya lagi bagus banget hari ini. Gue selamat. Bu Presdirgu, kepala bagian desain mendadak langgar kontrak dan ngundurin diri. Apa kita perlu rekrut orang baru? Kamu handle aja langkah selanjutnya. Ada lagi? Oh iya. Nggak ada lagi kok Bu, udah cukup. Saya mengerti. Sebelumnya, tiap ada error dalam proyek, apa Bu Presdirgu bakal nanggapin sesantai ini? Masalah sekecil gini aja nggak becus kerja, malah banyak banget celahnya. Gaji kalian tinggi-tinggi itu buat nyelesain masalah. Kalau kerjanya kayak gini, jelas-jelas cuma buang-buang sumber daya perusahaan. Malah bikin kesalahan sepele kayak gini lagi. Apa kalian ngerasa pantas dapat gaji segitu? Kalau kesalahan bodoh kayak gini keulang lagi, mending langsung bikin surat resign sendiri aja. Gak ada yang tahu kejutan apa yang didapat Bu Presdirgu selama 4 tahun terakhir. Tiap hari bawaannya cepet tua gara-gara emosinya yang labil banget. Tapi hari ini dia ramah banget gak kayak biasanya. Barusan pas Bu Presdirgu ngeliat HP-nya, gue gak sengaja ngeliat nama kontak LinkedIn dengan pesan I love you, Nian. Pantesan aja mood Bu Presdirgu lagi bagus banget. Ternyata gak peduli seburuk apa hubungan mereka selama 4 tahun terakhir, pasangan muda ini, sisi tuan muda di hati, Nona Gu, gak akan pernah berubah. Apa Xiao nggak ada di sini? Tuan muda, Anda sudah bangun rupanya. Nono tadi menyuruh saya menyiapkan bubur daging tanpa lemak kesukaan Anda. Biar saya bawakan ke atas untuk Anda. Paman He, Xiao, di mana ya? Kok dari tadi saya nggak lihat dia di mana-mana. Setiap hari Sabtu, Nona kecil biasanya pergi menemui seorang psikiater untuk sesi terapi. Psikiater? Iya, benar sekali. Tuan muda, Nona kecil sebenarnya nggak lahir dalam keadaan nggak bisa bicara. Waktu umurnya sekitar 1 tahun dan baru mulai belajar mengoceh. Kata pertama yang dia ucapkan itu papa, dan yang kedua itu mama. Terus setelah itu, apa yang terjadi setelah itu? Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya di dalam hatiku. Nona kecil berhenti bicara waktu dia umur 3 tahun. Pas kami menyelidiki dan memeriksa kamera pengawas, kami menemukan kalau Anda mengunci Nona kecil sendirian di dalam gudang berkali-kali, terus main pergi begitu saja meninggalkan dia. Itu pertama kalinya Nona Gu benar-benar patah hati karena Anda. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang saya katakan waktu itu? Waktu itu Anda menyuruh Nona Gu untuk menyetujui perceraian. Kalau nggak, Anda bakal terus memperlakukan Xiao Yu dengan buruk. Di saat itu juga, hati Nona Gu rasanya langsung hancur berkeping-keping. 2 tahun sudah berlalu. Tapi saya masih mengingat kejadian itu dengan sangat jelas, seolah baru kemarin terjadi. Tuan muda, Nona Gu benar-benar mencintai Anda terlalu dalam. Begitu juga dengan Xiao Yu. Nona Gu nggak mau kehilangan Anda, dan dia juga nggak mau kehilangan Xiao Yu. Dia nggak punya pilihan lain, jadi terpaksa berkompromi dan menyuruh kami para pelayan untuk mengawasi Xiao Yu lebih ketat. Tapi sebagai pelayan,
Mana berani kami membangkang kepada Anda. Seringkali Anda memperlakukan Xiao dengan buruk, lalu mengancam kami agar gak membocorkan sepatah kata pun kepada Nona Gu. Bahkan kalau kami mau membantu pun, kami gak bisa berbuat apa-apa. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Perlu saya panggilkan dokter keluarga? Apa? Jangan-jangan dulu aku beneran kerasukan. Dendam macam apa yang dipunya orang itu sampai tega memperlakukan orang-orang yang kucintai dan mencintaiku sekejam itu? Aku nggak apa-apa kok, terima kasih ya, Paman He. Bisa ceritakan lebih banyak tentang psikiater ini? Awalnya, Nona Gu mencarikan banyak sekali psikiater pribadi untuk Nona kecil, tapi nggak ada satu pun yang membuahkan hasil. Belakangan ada psikiater bernama Ni Chenza yang secara proaktif melamar pekerjaan ini. Dia nggak cuma membimbing Nona kecil, tapi juga mengajak beberapa anak dari keluarga kaya lainnya untuk belajar bareng. Kalau pagi hari, dia membiarkan anak-anak itu bermain bersama. Terus kalau sore hari, dia mengadakan sesi privat buat masing-masing anak karena hasilnya bakal lebih efektif dengan cara begitu. Terakhir kali, Nona Gu membawa Nona kecil ke sana. Dia masuk ke dalam klinik untuk memantau situasinya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Tapi aku harus menemui Tong Xiao dulu. Hal-hal yang perlu diperjelas, nggak bisa ditunda lagi. Selama 6 tahun terakhir ini, sebenarnya apa sih yang sudah kualami? Tong Xiaoji, ini beneran kamu? Aku langsung mengenalimu, Tong Xiaoji. Dan aku sudah saling kenal sejak kami masih kecil. Dari TK sampai SMA, kami selalu satu kelas. Kami berbagi segalanya satu sama lain. Kami adalah sahabat terbaik di dunia. Pakaianmu rapi dan bersih, gak kayak gaya norakmu yang sok pamer beberapa tahun terakhir ini. Penampilan begini, lebih mirip gaya cowok umur 18 tahun. Apa jangan-jangan Ling Chen yang berumur 18 tahun benar-benar sudah kembali? Ya ampun, gila. Kamu kelihatan ganteng banget sekarang. Tapi Ling Chen, hubungan kita kan sudah putus. Jangan bilang begitu dong, Tong Xiao. Aku tahu aku salah. Aku beneran tahu kalau aku salah. Kamu beneran amnesia. Aku sumpah demi Tuhan, kalau aku bohong satu kali saja, biar aku disambar petir sampai mampus. Saat ini, aku cuma ingat momen pas kita selesai ujian masuk dan bahkan berencana buat pergi makan barbeque bareng. Ya sudahlah kalau begitu. Berhubung penampilanmu sekarang kayak anak umur 18 tahun, aku bakal memaafkanmu untuk sementara. Tapi kenapa sih kita sampai putus hubungan? Bagaimana bisa sahabat masa kecil kayak kita sampai mengakhiri pertemanan? Bukannya itu semua gara-gara Lin Momo kesayanganmu dan cowok bernama Su Ximing itu? Su Ximing? Apa dia orang yang disimpan di kontakku dengan nama Susem? 6 tahun yang lalu setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, kamu dan Gwen resmi jadian. Sekitar waktu itu, kalian berdua sama-sama menerima surat penerimaan universitas. Nilai ujian Gwen tinggi banget sampai dia jadi juara umum. Di angkatannya sampai bikin heboh media massa. Berkat berita-berita itulah keluarga Gu akhirnya tahu kalau Guyan adalah cucu perempuan mereka yang sudah lama hilang. Jadi mereka membawa dia kembali pulang untuk mengembalikan hak warisnya. Di akhir liburan musim panas itu, ketua kelas, kita mengadakan reuni kelas. Setelah kamu mabuk berat, kamu dan Guyan malah kebablasan melewati batas. Terus Guyan hamil, tapi dia baru tahu 1 bulan setelah perkuliahan dimulai. Waktu itu, kalian berdua ketakutan setengah mati dan nggak tahu harus berbuat apa. Jadi kalian memutuskan buat jujur ke kedua belah keluarga. Keluarga Gu sebenarnya nggak terlalu keberatan. Cuma kakak perempuanmu saja yang menghajarmu habis-habisan. Karena kedua belah keluarga melihat kalian ingin mempertahankan bayi itu, mereka setuju untuk mengizinkan kalian mengambil cuti kuliah selama 1 tahun. Kalian berdua akhirnya pindah ke rumah baru bersama, melahirkan Xiao kecil, meresmikan pernikahan kalian, dan berencana menggelar pesta resepsi resmi setelah lulus kuliah. Tapi tiba-tiba suatu hari, kepribadianmu
berubah total. Kamu malah naksir Lin Momo, teman sekelas Guyan di kampus. Dan di waktu yang hampir bersamaan, kamu bertemu dengan Su Siming, rekan kerjamu di bidang desain. Aku sudah berusaha keras menasihatimu berkali-kali, menyuruhmu jangan sampai terlibat dengan perempuan bernama Lin Momo itu. Tapi kamu sama sekali nggak mau dengerin satu kata pun. Bahkan menuduhku sengaja menghalangimu untuk menemukan kebahagiaan sejatimu. Setelah itu, hubungan kita makin hari makin menjauh sampai akhirnya kamulah yang secara sepihak meminta putus hubungan denganku. Sejak saat itu, kita nggak pernah kontak-kontakan lagi. Ya ampun, apa cowok bego yang kamu ceritain itu beneran aku? Waktu itu, Guyan dan aku sempat berpikir kalau kamu mungkin mengalami depresi pasca persalinan sebagai seorang ayah. Makanya kepribadianmu berubah drastis banget. Awalnya kami berdua mencoba buat sabar dan maklum sama kamu. Tapi lama-kelamaan kelakuanmu malah makin keterlaluan. Kamu nggak ada bedanya. Dari orang yang punya gangguan jiwa, pernah suatu kali cuma demi membantu Lin Momo, kamu dengan teganya memasukkan obat tidur ke dalam susu Guyan lalu menunggu sampai dia tertidur lelap untuk menyelinap ke ruang kerjanya, menyalin semua dokumen penting dari komputernya, lalu memberikannya kepada Lin Momo yang membuat grup GU mengalami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Guyan beneran buta karena cinta kepadamu. Dia bahkan bisa menerima pengkhianatan sekejam itu. Tapi kalau aku beneran gak tahan lagi berada di dekatmu walau cuma 1 detik saja. Pantas saja tadi malam waktu aku membawakan susu untuk Guyan, dia melihatku dengan penuh curiga. Ternyata memang sudah ada sejarah kelam kayak gitu sebelumnya. Tong Xiao, maafkan aku ya, aku salah. Tapi kamu sekarang beda banget sama Ling Chen yang dulu. Kamu gak perlu minta maaf pada aku kok. Tuh kan, bener. Kita tuh udah kayak saudara sekandung, bro. Mana mungkin lo tega diemin gue selamanya. Tapi ya, gue gak bisa gitu aja ngelupain semua penderitaan yang udah gue telen bertahun-tahun. Lo harus ganti rugi sih buat nebus semua itu. Hehe. Ya udah, terserah deh. Bilang aja lo mau apa, bakal gue turutin. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke mall yuk. Tapi gue ingetin ya jangan morotin gue. Dompet gue lagi kering kerontang nih. Tapi emang lo gak tahu seberapa tajirnya istri lo sendiri. Dia itu pewaris nomor 1 di grup GU. Bahkan sekarang dia udah jadi pimpinan tertingginya. Terus lo masih tega pura-pura miskin di depan gue. Bener-bener mau bikin gue jantungan ya lo. Gue kan lagi amnesia. Mana gue tahu kalau gue punya duit banyak. Ya udah, gue pulang dulu buat rundingan sama Ganyen. Awas aja ya lo kalau sampai ingkar janji. Inget ya, dulu tuh setengah perjuangan lo berdua bisa jadian. Itu berkat bantuan gue. Jadi kalau sekarang gue minta traktir dikit, gak berlebihan kan? Hampir lupa. Tong Xiao, lo tau gak gimana kabar orang tua sesama adik gue? Gue gak bisa ngehubungin mereka sama sekali. Orang tua lo bener-bener dibuat emosi setengah mati gara-gara kelakuan lo sendiri. Padahal waktu itu lo berdua udah sah menikah secara hukum dan resmi jadi suami istri. Tapi tiba-tiba lo ngaku cinta sama Lin Momo dan maksa minta cerai. Genyen jelas gak setuju dong. Makanya lo lari pulang ke rumah terus ngadu ke orang tua lo. Awalnya mereka mikir lo berdua cuma berantem kecil biasa layaknya suami istri. Tapi akhirnya mereka tahu kalau lo yang salah dalam semua masalah ini. Makanya mereka berusaha keras buat nebus kesalahan lo ke Gunyen dan Xiao Yu. Ngelihat hal itu, lo malah ngamuk balik dan mulai mencaci maki orang tua kandung lo sendiri. Abis itu lo langsung mutusin semua kontak sama mereka. Udah bertahun-tahun lo gak pernah pulang sekalipun. Aneh banget. Gak nyangka gue sebajingan dan sedurhaka itu dulu. Tong Xiao, coba kasih tahu gue. Apa jangan-jangan dulu gue kerasukan setan? Ya menurut lo gimana? Waktu sifat lo mendadak berubah total. Gun, Yen, sampai bawa lo ke semua rumah sakit. Dari yang kecil sampai yang gede. Tapi semua dokter bilang kondisi fisik lo bener-bener normal. Sampai di titik itu, satu-satunya cara yang tersisa cuma manggil
Dukun pengusir setan buat ngeluarin roh jahat dari tubuh lo. Parah banget. Gue harus pulang sekarang buat ngeliat keadaan orang tua gue. Dulu pas lo kuliah di Kota Jing dan pas Ganyen lagi hamil, orang tua lo langsung minta mutasi kerja ke Kota Jing. Kata mereka biar gampang ngerawat kalian berdua di sela-sela waktu luang. Gue bahkan nggak tahu apa mereka bakal maafin gue. Kalau lo nggak pergi dan nyoba sendiri, mana pernah tahu. Tenang aja. Selama beberapa tahun terakhir ini, gue rajin kok jenguk mereka. Setiap kali mereka nanyain kabar lo, kelihatan banget kalau mereka tuh kangen setengah mati sama lo. Siapa ya? Sebentar. Suara ini terasa akrab sekaligus asing. Nggak selantang yang ada di ingatan gue, tapi terdengar rapuh, termakan usia. Ayah, ini aku. Ling Chen, Pak cepetan keluar, anak kita pulang. Apa? Kamu bilang Ling Chen pulang? Tapi kan Ling Chen udah 3 tahun nggak pernah jenguk kita. Kok tiba-tiba dia pulang? Ling Chen, berani-beraninya kamu nunjukin muka di sini. Keluarga ini nggak butuh anak berdarah dingin kayak kamu. Ayah, ibu, aku baru aja ngalamin kecelakaan mobil 2 hari yang lalu. Kecelakaan mobil, kamu udah periksa ke rumah sakit? Apa kata dokter? Ada luka yang parah nggak? Ibu, aku nggak apa-apa kok. Cuma ingatanku hilang. Sekarang aku cuma inget hal-hal sebelum aku lulus. SMA di umur 18 tahun. Ayah, ibu, aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku udah banyak berbuat salah dan bikin kalian berdua menderita. Anak nakal, kalau bukan gara-gara amnesia ini, apa kamu tega terus bersikap dingin dan gak mau nemuin kami lagi seumur hidupmu? Seandainya ingatanku gak hilang, jiwa bajingan yang ngerasukin tubuhku pasti bakal terus berbuat jahat. Aduh, kalimat ini jelas gak boleh kuucapin langsung. Aku harus ngomong yang manis-manis biar ibu tenang. Mana mungkin aku begitu? Kalian berdua adalah orang paling penting di hidupku. 6 tahun udah berlalu dan hidup seseorang tuh gak punya banyak waktu untuk disia-siakan begitu aja. Mulai sekarang aku bakal terus di sisi kalian dan ngerawat kalian dengan baik. Anak ini emang dari dulu pinter banget ngomong manis. Pah, coba kirim pesan ke Miumu. Suruh dia pulang ke rumah sekarang. Ling Chen udah balik, dia wajib tahu kabar gembira ini. Oke, aku bakal langsung hubungin dia. Ibu, lagi masak makan siang ya? Masak apa? Udah lama banget aku nggak makan sup ayam jamur buatan ibu. Iya. Ibu tahu kok, ibu bakal langsung masakin buat kamu sekarang. Pas ayah bilang Ling Chen pulang, aku bener-bener gak percaya. Ternyata beneran ada Ling Chen. Padahal rasanya baru kemarin Miumu masih umur 20 tahun, tapi sekarang dia udah 26 tahun aja. Lo bodoh ya? Sana pergi. Lo yang bodoh. Mana pakai acara amnesia segala lagi. Cuma ingat kejadian 6 tahun lalu. Kenapa waktu kecelakaan kemarin lo gak sekalian benerin tuh akhlak? Bener-bener gak berubah ya kelakuannya, masih sama kayak dulu. Mulut adek gue emang setajam silet dari dulu. Tuh, Bu, lihat deh. Baru juga nyampe, dia udah ngajakin ribut. Kalian berdua bisa diem nggak? Awas ya. Ibu jewer nanti kalian berdua. Ibu mah selalu aja manjain dia. Awas aja ya kalau lo bikin ulah lagi sewaktu-waktu. Emang cuman ibu orang paling baik di dunia. Dasar bocah nakal. Kamu beneran udah kembali ke kami? Iya, Bu, aku udah pulang. Pasti ibu kangen banget ya sama aku. Kangen dalam mimpimu. Oh ya, gimana hubunganmu sama Ganyen? Udah membaik? Ibu masih inget banget gimana dulu. Ling Chen ngejar-ngejar dia pas SMA. Ngintilin dia mulu seharian kayak anak anjing yang kehilangan induknya. Nah, si Yen itu udah nemenin kamu sejak kelas 10. Kamu nggak boleh sekali-kali ngekhianatin tulusnya hati dia. Maksud ibu gimana sih? Ganyen nemenin aku sejak kelas 10. Padahal waktu itu aja perjuangan aku buat dapetin dia belum berhasil. Aku masih inget gimana kamu mohon-mohon sekian lama sampai akhirnya dia mau diajak makan malam di rumah kita. Iya, aku ngejar dia 1 semester penuh. Dan baru setelah bujuk rayu tiada henti, di semester berikutnya dia akhirnya mau makan malam di rumah kita. Dulu Ganyen cuma dirawat sama neneknya. Ngelihat dia yang kurus banget dulu,
bikin hati ibu ikut sakit. Bagi seorang gadis yang sangat tertutup kayak dia, mau datang makan ke rumah kita itu butuh keberanian yang luar biasa. Dia benar-benar ngelihat kamu sebagai tempat bersandar. Firasat ibu soal orang gak pernah salah. Kalau enggak, dulu ibu gak bakal setuju kalian berdua pacaran. Ngelihat aku sebagai satu-satunya pelindung dia, seriusan. Jangan-jangan dia emang udah suka sama aku sejak dulu. Gunyen tuh baik banget sama ayah dan ibu. Ibu inget pas kita masih tinggal di Kota Lin, walaupun hidup kita berkecukupan, rasanya mustahil banget bisa beli rumah di tempat semahal Kota Jing ini. Rumah yang kita tempati sekarang ini disiapin sama Nian buat kita biar ada tempat tinggal di Kota Jing. Bener banget. Selama bertahun-tahun ini pas kamu nolak buat pulang ke rumah, selalu Nian yang datang jenguk, beliin kami hadiah. Dia nganggep kami kayak orang tuanya sendiri. Di hati sama matanya cuma ada kamu seorang. Kamu gak boleh sampai ngecewain dia. Dulu Nian bahkan ngelarang ayahmu buat nyalahin kamu. Dia bilang, karena dia udah milih kamu, dia bakal nemenin kamu di sisimu selamanya. Nian tuh beneran cinta mati sama kamu sampai bucin parah. Dan dia sama sekali gak pernah ninggalin kamu sedetik pun selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya pas pertama kali aku tahu Ling Cecen suka sama Guyanan, aku sempet gak setuju. Keluarganya miskin banget, apalagi ada nenek yang harus dia tanggung nanti. Tapi siapa yang nyangka, pas-pas baru banget lulus SMA, Gu Nianyan malah jadi cucu tertua dari keluarga Gu di Kota Jin yang kastanya jauh lebih tinggi dari keluarga kita. Dulu aku sempet takut, setelah dia jadi pewaris keluarga Gu, dia bakal buang orang yang nemenin dia dari nol. Tapi ternyata Nian bener-bener orang baik. Aku tahu kok, karena aku sayang banget sama Mei Nian, aku pasti bakal ratuin dia dengan sangat baik. Mei Nian, kok kamu bisa di sini? Kata-kata cinta Ling Chen buat Mei Nian barusan adalah hal yang udah 4 tahun nggak pernah dia denger, apa Guyanan denger semuanya. Ah, Mei Nian udah dateng nih. Kenapa nggak bilang-bilang dulu sih, biar ibu bisa masak makanan kesukaanmu? Tadi pagi aku mampir ke kantor sebentar, dan pas jam makan siang tiba-tiba pengen banget mampir jenguk ayah dan ibu. Duh, dasar anak ini. Kan udah dibilang gak usah bawa apa-apa kalau pulang ke rumah. Tapi kamu malah bawa barang sekeranjang penuh gini. Teh yang kamu bawa kemarin aja belum sempet ayah habisin. Awas ya. Kalau besok-besok bawa barang lagi, ayah gak bakal bolehin kamu masuk rumah. Denger kan? Tiap kali Mei Nian bilang, iya. Tapi ujung-ujungnya tetap aja bawa barang bawaan banyak banget. Ayah, ibu, terima aja lah ya. Jangan sungkan. Lagian ini kan tanda bakti dari Mei Nian. Nian, aku kasih tahu ya, sup ayam jamur buatan ibuku tuh rasanya gokil banget. Terus ada ayam tumis cabe. Sama bakso kuah juga. Semuanya bener-bener mantap. Kamu harus cobain deh. Lagian istrimu kan udah makan di sini berkali-kali. Kamu nggak malu apa ngomong begitu? Ya mau gimana lagi? Kan aku lagi amnesia. Haha, Ling Chen, mangkokku udah mau penuh banget nih. Kamu juga harus makan yang banyak ya. Oke, Nian, kamu baik banget deh. Aduh, udah. Ibu baru ngelihat kalian pamer kemesraan aja udah kenyang duluan. Kali ini, bocah ini beneran hilang ingatan. Soalnya pas kelas 10 pertama kali dia ketemu Guyanan, dia juga bertingkah nggak tahu malu kayak gini. Haha, Ling Chen udah pulang nih. Lihat ini. Iya, Mei Nian, biar aku aja yang bawa ini. Makasih ya. Kak, sekarang kakak kerja apa sih? Coba, tebak dong. Guru atau desainer? Pengacara? Mungkin aja sih. Salah semua. Aku nyerah deh, nggak mau nebak lagi. Masih lemot kayak biasanya, ya. Aku buka restoran, tahu. Kakak yang lemot. Pas SMA dulu, meskipun aku suka main, aku tetap belajar serius pas waktunya belajar kok. Apalagi berkat diajarin sama Guyanan yang juara kelas, aku berhasil masuk jurusan desain di Universitas Kota Jing. Itu kan jurusan impianku banget. Tapi ngomong-ngomong soal kerjaan, sampai sekarang aku sendiri masih bingung. Sebenarnya aku kerja apa? Umurku kan udah 24 tahun dan udah lulus setahun lalu, harusnya aku punya kerjaan dong.
Nanti malam pas pulang aku bakal tanya Nian deh. Kak, aku boleh mampir ke restoranmu terus makan gratis gak? Boleh banget dong. Pintu restoranku selalu terbuka lebar buat kamu. Oh Nian, kamu udah mau jalan ya? Iya, aku harus ke dokter buat jemput Tonggu. Kita berdua sama-sama tahu kan tentang trauma psikologis yang dialami Tonggu. Aku inget banget pas Tonggu lahir, dia mirip kayak boneka porselen yang imut banget. Cucu kesayangan yang penurut dan pinter banget. Tapi sekarang, dia malah nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Sedih banget rasanya tiap mikirin hal itu. Aku bakal pergi nemenin kamu deh. Oke, boleh banget. Hati-hati di jalan. Ya, kalian berdua. Lain kali kalau ada waktu luang, bawa Tonggu ke sini ya. Kakek sama neneknya kangen banget loh. Iya, nanti bakal aku bawa ke sini kok. Tunggu sebentar. Hey, ini ada kado buat keponakanku. Tolong bawain kado ini buat dia ya. Kamu pikir semua anak kecil tuh kayak kamu pas kecil dulu apa? Kerjanya main boneka Barbie terus. Jangan manja-manjain cucuku. Yah, bener banget. Tunggu kita itu kalau malam bahkan baca buku sejarah singkat waktu. Hah? Sejarah singkat waktu. Tunggu masih sekecil itu tapi otaknya udah sensor itu. Emang nggak salah cewek pilihan gua. Dia berhasil naikin rata-rata IQ seluruh keluarga kita ke level yang lebih tinggi. Maksudku bukan meremehkan ya. Maksudmu siapa yang IQ-nya rendah, ha? Ling Chen, coba berani ngomong sekali lagi. Hehe, lagian kamu tadi ngatain aku bego. Kamu sendiri juga konyol kan asal ceplos-ceplos. Nyetirnya pelan-pelan ya kalian. Aku udah selesai gambar istananya nih. Yuk, kita warnai bareng-bareng. Bagus banget loh gambarnya. Tunggu, karena kamu udah selesai menggambar, kenapa nggak diwarnai? Sendiri aja. Kamu lagi gambar apa sih di sini? Awan. Tapi kenapa warna awannya hitam, Paman Yen? Di samping warna hitam ini, gimana kalau kita tambahin beberapa warna yang kamu suka? Misalnya warna biru, kayak keinginan kecil yang tersembunyi di lubuk hatimu yang paling dalam. Tunggu, kamu lagi gambar siapa sih? Coba Om tebak ya, orang yang di tengah ini kamu, orang di sampingmu ini ibumu. Tapi cowok ini kayaknya bukan ayahmu kan? Lagian, dia kan alasan kenapa kamu jadi nggak mau bicara lagi, bener kan? Hohohoho. Gak nyangka ya, meskipun ayahnya memperlakukan dia dengan sangat buruk, anak kecil ini tetap aja berusaha keras buat ngelindungin ayahnya. Yen, apa metode pengobatan dari dokter ini beneran ampuh? Kenapa aku ngerasa Tunggu kelihatan gak begitu seneng barusan ya? Tunggu emang kelihatan jauh lebih aktif dibanding setahun lalu, tapi tetap aja gak bisa dibandingin sama senangnya dia selama 2 hari terakhir ini. Ini semua berkat ayahnya. Aku udah nanganin terapi Tunggu selama 2 tahun ini, dan baru pertama kali ini aku ngeliat dia bisa sedeket itu sama orang lain. Tapi kok bisa ya? Mereka berdua tiba-tiba bisa sedeket ini. Apa Anda ayahnya Tonggu? Baru kali ini saya ngelihat Anda sendiri yang datang buat jemput Tonggu. Apa kalimat itu nyindir kalau aku nggak peduli sama Tonggu selama 2 tahun terakhir? Entah kenapa, aku bisa ngerasain ada aura permusuhan yang kuat dari orang ini. Makasih banyak ya, Dok. Udah ngerawat Tonggu kami dengan baik. Sudah tugas saya kok, saya psikolog pribadi Tonggu. Jadi merawat dia adalah tanggung jawab profesional saya. Pasti repot banget ya buat dokter. Nggak sama sekali kok, saya sayang banget sama Tonggu. Dia anak yang sangat manis. Aku udah ngejar guyanan selama 3 tahun. Mana mungkin aku nggak sadar. Kowok ini ternyata juga suka sama Mainian. Ya udah, kalau gitu kami pamit dulu ya. Sampai jumpa, dokter. Lihat nih, sayang, ini ada hadiah yang dibeliin sama tante buat kamu. Kamu suka dong, cungu, sayang banget sama papa. Terus, aku juga suka sama tante. Tapi anehnya, pas keluar dari klinik psikologi, moodnya Ling Chen langsung drop parah. Kenapa ya kira-kira? Papa, aku seseneng banget hari ini. Kenapa tuh sayang? Soalnya hari ini pertama kalinya, Papa jemput aku dan bawa aku pulang. dulu bapaknya emang agak cuek. Tapi sekarang dia langsung nyesel. Papa minta maaf ya sayang. Dulu Papa teledor banget. Papa janji, mulai sekarang Papa bakal sayang dan jagain kamu baik-baik.
Sayang, udah jam setengah 9 malam nih. Masuk kamar gih, terus tidur ya. Tapi si bocil malah ragu-ragu. Lo, kenapa sayang? Kalau aku tidur nanti aku nggak bisa lihat papa lagi. Yah, dia nggak mau pisah sama papanya guys. Ya udah gimana kalau tunggu tidur bareng? Papa sama mama malam ini bobo bareng. Aku beneran bisa tidur bareng papa sama mama. Tentu aja bisa dong. Tunggu kan kesayangan kita. Harta karun, papa harap ke depannya tunggu bisa lebih berani buat ngomong apapun yang dia mau. Yuk gas, biar papa antar kamu ke masuk kamar buat bersih-bersih dulu. Yenha, nggak apa-apa kok. Aku cuma tiba-tiba aja pengen manggil nama kamu. Dulu pas zaman SMA, aku emang suka banget kayak gitu, pengen manggil namanya terus. Nggak peduli ada alasan atau nggak. Atau ternyata nggak. Kamu penurut banget sih. Keren banget, parah. Sumpah. Kamu luar biasa banget. Cewek bernama Nyin itu udah nemenin kamu sejak kelas 10. Nyin, beneran kamu udah suka sama aku dari kelas 10? Iya, Ling Chen. Sebenarnya kamu aja yang nggak tahu. Tapi dari dulu banget aku emang udah suka sama kamu. Tuh kan, bener dugaan aku seganteng, selembut, dan sebaik ini. Mana mungkin kamu nggak baper? Padahal dulu genyan, kelihatan dingin banget. Kayak nggak peduli sama sekali sama aku. Tapi ya maklum sih soalnya hidup dia dulu emang seberat itu. Tuh kan ketahuan. Ya udah aku mandi dulu ya. Haha, Ling Chen. Ling Chen, pas kita jemput tuh tadi ada yang bikin kamu kesel ya? Aku nggak apa-apa kok sekarang. Tapi kenapa tadi kamu kesel? Soalnya aku lihat dok cowok itu kayak naksir kamu. Sikap dia ke aku juga aneh banget. Aku beneran gak suka sama dia. Ling Chen, please, jangan marah dong. Aku cuma nganggep dia sebatas psikolognya Tumu kok. Sumpah gak ada maksud lain sama sekali sama Sata. Iya aku tahu kok, sekarang udah gak marah lagi. Lagian, Nanianku ini emang terlalu memesona sih. Wajar sih kalau ada yang naksir kamu diem-diem. Pas zaman SMA dulu aja banyak banget kan teman sekelas yang suka sama kamu. Tapi masa iya aku harus cemburu buta tiap hari? Mulai sekarang, kalau ada hal yang bikin aku nggak nyaman, aku bakal langsung ngomong ke kamu. Kita kan suami istri, jangan sampai ada salah paham yang nggak penting di antara kita. Istriku emang yang terbaik. Aku mandi dulu ya. Oh iya, hampir lupa bilang. Aku udah setuju buat ngebiarin si kecil tidur bareng kita malam ini abis mandi. Aku bakal jemput dia dan bawa ke sini. Semalam sebenarnya aku mau nanya ke Gwian soal apa kerjaanku sekarang. Tapi berhubung aku tidurnya bareng, sayang, aku lupa banget. Hari ini hari terakhir kamu cuti. Besok jangan sampai telat masuk kerja ya. Ada klien penting yang mau datang buat bahas kerja sama. Ini berkas persyaratan, desain dari klien. Tolong pelajari baik-baik hari ini. Oh, jadi ternyata gua kerja di bidang desain. Jinggui? Bukannya ini perusahaan desain paling terkenal yang udah gua denger sejak kecil. Ini kan impian yang selalu gua kejar. Dulu gua cuma seorang mahasiswa baru yang masih polos. Bakat aja nggak punya. Nggak nyangka, bajingan ampas yang sempat ngerebut tubuh gua itu masih punya sedikit nurani. Buat masukin gua kerja di sini. Paman H bertanya, Tuan Muda, Kenapa Anda kelihatan senang sekali? Aku menjawab, cuma nggak nyangka aja bakal kerja di perusahaan impianku sejak kecil. senang banget Paman. Aku senang banget, Paman. Oh, Tuan Muda, ada satu hal yang sepertinya belum Anda ketahui. Setelah Tunu lahir, pas kalian berdua kembali kuliah di tahun pertama, sifat Anda tiba-tiba berubah total. Anda bersikeras mau pindah jurusan. Pokoknya ngebet banget pengen ambil jurusan yang sama dengan Nona Lemek itu. Untungnya Nona Gunian terus semaksa Anda buat tetap lanjutin kuliah. Dia bahkan ngancem bakal motong semua uang saku Anda kalau nekat pindah. Makanya Anda nggak jadi pindah jurusan. Ternyata gue terlalu cepet muji bajingan itu. Dia bener-bener nggak berguna sama sekali, ampas banget. Mungkin gue udah nyadar dari awal, bukannya. Karena dia berjuang mati-matian waktu itu buat menghentikan kelakuan konyol tersebut. Putri sulung keluarga Guu itu selalu ada buat Ling Chen, selalu nurutin semua permintaannya. Cuma
Masalah ini yang bikin dia bener-bener ngamuk untuk pertama kalinya. Setelah lulus pun Anda nolak buat masuk ke industri desain. Tapi karena pemilik perusahaan Ini adalah teman dekat Nona Sulung, makanya Anda bisa keterima kerja di sini. Gila, jadi ternyata gua masuk lewat jalur orang dalam. Dan Guan juga, dia bener-bener baik banget sama gua. Paman H bertanya, Tuan Muda, Anda sedang apa di dapur? Aku menjawab, aku berniat masak, makan siang penuh cinta buat Guan sebagai tanda terima kasih karena udah selalu dukung dan nemenin aku selama bertahun-tahun ini. Paman bertanya, tapi apa Anda tahu cara masak? Soal itu, aku bener-bener nggak tahu cara masak sih. Tapi tenang aja, aku bisa belajar sambil praktek kok. Paman H, tolong cariin orang buat ajarin aku bikin iga asam manis ya. Guan kan paling suka makanan asam manis. Wah, gedungnya megah banget. Kayaknya ini pertama kalinya gue menginjakan kaki di tempat ini. Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini mau ketemu Guyen. Bukannya ini pria yang ada di foto mading. Foto waktu hari pertama putri sulung keluarga Gu menjabat sebagai presiden. Waktu itu perusahaan bahkan menambahkan aturan baru kalau siapapun yang melihat pria ini harus memperlakukannya sama hormatnya seperti presiden sendiri. Gak nyangka hari ini bisa ketemu langsung. Apa Anda suami ibu presiden? Pantesan kelihatan sangat familiar. Betul sekali. Gua emang suami dari presiden kalian. Tapi kok kamu bisa tahu? Jadi gini, awalnya kami kira itu cuma rumor belaka. Soalnya sampai sekarang kami belum pernah lihat Anda datang sekalipun. Gak nyangka aslinya ternyata jauh lebih tampan daripada yang di foto. Gila, padahal gue udah melakukan banyak hal konyol selama bertahun-tahun ini. Tapi gunanya tetap tegas, ngumumin ke seluruh dunia kalau akulah orang yang dia sayang. Makasih banyak udah cerita semua ini. Nah, aku juga punya satu rahasia kecil buat kamu. Sebenarnya aku duluan yang ngejar dia. Gue ngejar dia selama 3 tahun pas SMA sebelum akhirnya dia mau sama gue. Kita bahagia banget bareng. Oh ya ampun, jadi selama ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan buat sang presdir. Malah suaminya sendiri yang ngejar dia selama 3 tahun penuh. Nggak bisa dibiarin. Gue harus langsung gosip ke semua orang sekarang juga. Lin Momo tanpa izin dari putri sulung keluarga Gu, lu sama sekali nggak boleh masuk ke dalam. Gue, ini orang yang paling dicintai sama Ling Chen. Berani-beraninya lu coba halangi gue. Awas aja ya, atau gue bakal laporin ke Ling Chen. Terus kalau sampai cinta berharga Gunianian itu so hancur, jangan berani-berani balik dan salahin gue. Duanci, biarin dia masuk. Lihat kan, bahkan Gunianian cuma pecundang dibandingin gue. Lu tuh cuma asisten rendahan, tapi ngerasa bisa halangi jalan gue. Kali ini si Lin Momo pasti lagi coba manfaatin hubungannya sama Ling Chen lagi nih. Sengaja mau ngejek dan ngetawain putri sulung lagi. Gue takut dia punya rencana jahat buat rebut proyek berharga milik putri sulung lagi. Gue masih ingat waktu dulu si Lin Momo itu pernah ngincer sebidang tanah di bagian barat kota. Padahal tanah itu udah dibeli sama putri sulung dari jauh-jauh hari. Si sampah itu langsung ngancem putri sulung. Katanya kalau tanah itu nggak diserahin, dia bakal hasut suaminya buat minta cerai. Bahkan sampai sekarang, gue masih ingat jelas banget ekspresi wajah putri sulung waktu itu. Di balik mata dinginnya yang indah, cuma ada kepedihan yang mendalam. Di balik sikapnya yang kelihatan tenang, ada luka batin yang nggak bisa dilihat siapapun. Tapi pada akhirnya dia terpaksa harus ngalah dan nurutin kemauan si sampah itu. Gunianian. Trik kotor apalagi yang lu lakuin ke Ling Chen. Jelas-jelas 2 hari lalu kita udah sepakat buat kawin lari. Tapi kenapa sekarang dia mendadak gak mau natap gue sama sekali? Lu berencana kawin lari sama suami gue, emang lu pernah minta izin ke gue? Buat apa minta izin sama orang gak kelihatan kayak lu? Ling Chen. Dan gue itu saling mencintai, sedangkan lu cuma cewek muka tembok yang pakai segala cara licik demi mempertahankan status sebagai istrinya.
Gu Nian, ingat ya, dalam cinta, orang yang gak dicintai itu yang sebenarnya jadi pelakor. Haha, ternyata lu gak setenang yang lu tunjukin di luar ya. Bagus deh. Gini aja deh, gue dengar beberapa hari lalu lu lagi ngincer proyek senilai 80 juta yuan kan? Gimana kalau proyek itu lu kasih ke gue aja? Terus nanti gue bakal bantu bicara yang baik-baik tentang lu ke Ling Chen. Biar dia kasihan dan mau ngomong sepatah dua patah kata sama lu. Biar hidup lu gak sengsara-sengsara amat. Si Lin Momo gak tahu kenapa tiba-tiba Ling Chen jadi dingin banget ke dia. Tapi dia yakin ini pasti ada hubungannya sama Gu Nian. Tapi nggak peduli lah. Ini kesempatan emas buat dia. Dia harus manfaatin momen ini buat peras keuntungan lebih banyak lagi. Dia langsung teringat waktu masih kuliah di Universitas Kota Jing. Seorang pemuda bernama Ling Chen tiba-tiba datang ngejar dia. Waktu itu dia sama sekali nggak tertarik sama cowok itu. Nggak boleh ciuman. Nggak boleh sentuhan. Ling Chen nggak ada apa-apanya dibanding Su Ximing. Tapi dia nggak pernah nyangka kalau ternyata Ling Chen itu udah menikah. Dan parahnya lagi, istrinya adalah waris dari grup Gu. Sejak saat itu, dia mulai perlahan tebar umpan manis di depan cowok itu. Bikin Ling Chen tunduk dan nurutin semua perintahnya. Lewat Ling Chen juga, dia berhasil ngerebut banyak proyek basah dari tangan Gu Nian. Lu tahu kenapa gue pengen kawin lari sama Ling Chen? Itu karena lu nolak buat serahin proyek ini ke gue, Gu Nian. Kalau kali ini lu berani nolak lagi, jangan salahin gue kalau gue beneran bakal bawa pergi Ling Chen. Gue bakal pastiin lu gak akan pernah ketemu dia lagi seumur hidup lu. Lagian, Ling Chen tuh cinta mati sama gue. Dia pasti bakal ikut dengan sukarela. Buruan. Lu beneran mau gue suruh dia buat ceraikan lu sekarang juga? Bagus. Biar nanti asisten yang serahin dokumennya. Nah gitu dong. Emang dokumen apaan sih yang mau diserahin? Lin Momo, lu pikir diri lu itu siapa, ha? Lu pikir lu pantas buat nyentuh Nian-Nianku? Tuan muda barusan nanya Lin Momo itu siapa? Padahal dulu tuan muda selalu nurut sama Lin Momo. Bahkan tunduk banget. Gila. Tuan muda setelah hilang ingatan bener-bener jadi garang banget. Gue aja yang ngejaga Nian-Nian kayak permata berharga selama 3 tahun. Berani-beraninya si Lin Momo, perlaku dia kayak gitu. Hari ini gue dengar sendiri pakai telinga gue, seberapa kurang ajar lagi kelakuan si sampah itu di tahun-tahun sebelumnya. Ah, Chen, apa maksud kamu? Jadi ini cewek yang udah bikin Nian-Nian sama Xiaoyu menderita setengah mati. Kalau otak lu rusak, mending pergi berobat deh. Omongan gampang kayak gitu aja nggak paham orang. Kayak lu berani-beraninya bandingin diri sama istri gue, Ling Chen. Apa maksud kamu? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu suka sama aku. Sekarang kamu malah pura-pura jual mahal. Masalah kamu ngeblokir aku kemarin aja belum kita selesain ya. Mungkinkah Ling Chen cuma pura-pura jual mahal? Apa dia belakangan ini pura-pura baik ke Gu Nian cuma buat memeras barang berharga milik putri sulung keluarga Gu itu? Lagian, di masa lalu, asal Ling Chen kasih manis sedikit aja ke Gu Nian, putri sulung itu pasti bakal setuju sama semua permintaannya. Hah? Lu pikir lu siapa? Sampai gue harus jual mahal ke lu? Taktik kayak gitu cuma gue pakai waktu ngejar istri gue. Sedangkan buat cewek parasit yang cuma tahu cara manfaatin cowok kayak lu, berani banget ya mikir kalau gue bakal ngelirik lu. Lihat aja nanti. Satu hal lagi, jadi pelakor itu bukan cuma masalah nggak dicintai, tapi karena dulu otak gue lagi error, makanya mau nempel sama lu. Sekarang setelah gue sembuh, lu itu bukan apa-apa di hati gue. Gu Nian adalah orang yang paling gue cintai seumur hidup. Dia sama sekali bukan perusak rumah tangga orang. Dan kamu, kenapa kamu setuju sama permintaan konyol cewek gila ini? Dulu pas aku ngejar kamu bahkan gak mau ngelirik aku sama sekali. Bukannya dulu kamu itu dingin dan tangguh banget. Proyek yang kamu perjuangkan mati-matian ini pasti sangat berharga buat kamu kan? Kalau emang sepenting itu,
Kenapa kamu malah janji mau kasih ke dia? Kamu mau bikin aku gila ya? Proyek itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku nggak berani bertaruh. Aku beneran nggak berani. Apakah Chen beneran udah nggak peduli lagi sama Lin Momo? Aku takut kalau nggak setuju, Ling Chen bakal beneran pergi dan ninggalin aku demi dia. Tuan muda, sebenarnya bagi grup Gu, proyek kayak gini tuh ada banyak banget. Sejak Putri Sulung ambil alih perusahaan 2 tahun lalu, skala bisnis perusahaan terus melebar pesat. Tapi sejak 1 tahun lalu, Lin mau manfaatin nama Tuan Muda buat rebut banyak kontrak besar milik Putri Sulung. Belum lagi proyek kecil yang gak terhitung jumlahnya. Bahkan Tuan Gu Yaning ikut bersekongkol sama dia buat jatuhkan Putri Sulung. Keluarga Gu pun jadi makin gak puas sama dia. Gara-gara masalah itu, Putri Sulung gak punya pilihan lain buat meredam amarah semua orang. Dia terpaksa kerja ekstra keras buat menangkan lebih banyak proyek demi buktiin ke keluarga kalau kamu, Ling Chen, bukanlah orang yang kurang ajar dan gak tahu terima kasih. Emang keluarga Gu sekeras itu ya? Ini pertama kalinya gue denger soal seluk-beluk keluarga Gu. Keluarga elit yang punya aturan super ketat. Kira-kira mereka memberlakukan Nanian dengan baik kayaknya. Keluarga gue tuh protektif banget sama anggota keluarganya. Waktu Tuan Muda sama Nona Sulung pertama kali jadian, mereka dulu sayang banget sama kamu. Cuma ya belakangan Tuan Muda pelan-pelan mutus hubungan sama mereka. Halusnya sih nggak cuma putus kontak doang. Begitu mereka tahu seberapa parah kelakuan buruk Tuan Muda ke Xiaoyu, mereka bahkan nuntut Nona Sulung buat cerai. Tapi Nianya nolak semuanya. Apa semua ini gara-gara kekacauan yang dibikin bajingan sialan itu? Harusnya gue jadi cowok idaman, tapi sekarang malah jadi duri di mata semua orang. Maaf ya, beberapa tahun ini pasti berat banget buat kamu kan? Asalkan kamu ada di sampingku, aku rela menanggung segala penderitaan. Nian, mungkin bagimu perasaanku adalah hal yang paling penting. Tapi bagiku juga sama, perasaanmu juga penting banget. Aku nggak mau kamu maksain diri bertentangan dengan hatimu. Demi aku cuma pengen kamu bahagia. Sayangku, Ling Chen, kamu adalah segalanya bagiku. Pas Ling Chen bahagia, aku juga bakal ngerasa bahagia. Nian, kita ini suami istri kan? Jadi, Nian, cium aku dong. Kita mungkin udah ciuman nggak terhitung banyaknya dulu, tapi buat aku sekarang rasanya kayak yang pertama kali. Aku suka banget cium, Yan. Udah 4 tahun sejak terakhir kali cium Ling Chen. Jantungnya masih berdegup kencang kayak gini. Rasanya pengen banget aku kurung dia, biar cuma jadi milikku sendiri. Sebagai hadiah, karena udah baik banget sama aku sengaja ke dapur buat masak makan siang sendiri buat kamu. Ada iga asam manis kesukaanmu yang paling kamu suka, sama tumis kembang kol pedas juga. Buruan cobain deh, lihat enak apa nggak? Aku sengaja minta diajarin koki loh. Oke, gimana? Enak nggak? Enak banget. Kalau gitu, biar aku cobain sendiri masakanku. Jangan Ling Chen, mending kamu jangan makan deh. Hampir aja. Kenapa iga asam manis ini asin banget sih? Mungkin pas koki lagi keluar sebentar, dia nyuruh aku masukin 4 sendok gula. Tapi kayaknya malah salah masukin garam deh. Makanannya si asin ini, tapi kamu masih bilang enak. Asalkan Nian yang masak, apa aja pasti enak kok. Nian, kamu ini ada-ada aja deh. Jangan dimakan lagi ya. Makan garam kebanyakan nggak baik buat kesehatanmu. Makan lauk yang lain aja ya. Nian, kamu lagi makan aja kelihatan cantik banget. Oh iya, Nian. Sebenarnya aku lagi bokek nih. Semalam aku cek saldo rekening. Dari gabungan 5 atau 6 kartu, saldoku cuma sisa 250 yuan pas. Rasanya saldo itu kayak lagi ngeledek aku banget. Tapi aku harus bilang, ini dulu ya. Aku masak buat kamu bukan cuma demi minta uang kok. Cuma, bukannya dulu aku mutus hubungan sama Xiaoyi. Kemarin, aku nggak sengaja ketemu dia. Jadi aku pengen nebus kesalahanku dikit ke dia. Uangku itu uangmu juga kok. Aku kerja keras cari duit justru biar kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau dan wujudin semua mimpimu.
Alasanku nggak ngasih kamu uang sebelumnya karena aku ngerasa itu bukan kamu yang asli. Istriku, aku sayang banget sama kamu. Kartu hitam, ya ampun gokil. Baru kali ini aku lihat kartu hitam langsung pakai mata kepalaku sendiri. Baru kali ini juga aku lihat kamu sebahagia ini. Beneran aku bisa gesek kartu ini sesuka hati. Oke deh, Ling Chen. Sekarang kamu bosku. Latar belakang Xiaoyi itu mirip sama aku. Setelah lulus kuliah, dia menetap di Jingshu buat nyari duit. Bahkan sampai sekarang, dia harus sewa kamar bareng orang lain. Beberapa hari lalu, dia sempat bimbang 2 hari, cuman buat beli HP baru. Tenang. Semua belanjaan kita hari ini biar aku yang bayar. Ling Chen, paham kok. Hey Xiaoyi, aku mau beli beberapa barang buat anak perempuan itu. Udah saatnya juga aku beliin hadiah buat anak angkatku. Sebagai ayah angkatnya, udah lama banget aku nggak ketemu Xiaoyu. Boneka kelinci Xiaoyu juga udah usang banget. Aku harus beliin dia yang baru. Halo, Tuan Ling Chen. Gak nyangka bisa ketemu Anda di sini. Halo, dokter. Nih, belakangan ini 5 anak di pusat konseling perkembangannya bagus banget. Makanya aku beli beberapa hadiah kecil buat nyemangatin mereka. 5 anak di pusat konseling berarti Xiaoyu pasti salah satunya. Tuan, Ling Chen, ini buat Xiaoyu. Manggil aku Tuan Ling Chen rasanya formal banget, tapi manggil dia Xiaoyu kedengarannya akrab banget ya. Tuan Ling Chen, Anda pasti tahu kan kalau Xiaoyu punya boneka kelinci? Kamulah yang ngasih boneka kelinci itu ke dia. 2 tahun lalu, pas aku mulai jadi psikolognya Xiaoyu, dia selalu meluk erat boneka itu setiap kali dibawa kemari. Dia nggak mau main sama anak-anak lain. Dia cuma duduk sendirian di pojokan sambil megangin boneka kelinci itu. Baru belakangan ini aja dia mulai menggambar bareng anak-anak lain. Jadi ternyata aku yang ngasih boneka itu. Dulu aku jahat banget sama Xiaoyu. Tapi dia selalu ngejaga hadiah itu kayak barang berharga banget. Tuan Ling Chen boneka kelinci itu dan Anda sendiri adalah duri di hati Xiaoyu. Perlakuan buruk Anda dulu benar-benar ngerusak hidupnya selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang dia akhirnya mulai bisa nyabut duri itu perlahan. Mending Anda jauhin dia dulu sekarang. Cuma itu satu-satunya cara buat bantu dia pulih sepenuhnya. Aku ini ayahnya. Menemani dan ngerawat dia di sisinya, bukannya itu malah bagus buat pemulihannya. Anda nggak salah sih. Kehadiran sosok ayah emang penting banget buat anak. Tapi apa Anda bisa jamin bakal selalu bersikap baik sama Xiaoyu? Anda yakin nggak bakal balik lagi jadi sosok yang kejam kayak dulu? Kalau nggak bisa jamin luka di hati, Xiaoyu justru bakal makin berlipat ganda. Kalau setelah itu dia nggak mau terbuka lagi selamanya. Anda mau gimana? Diriku yang sekarang bakal memberikan semua cintaku buat Gunianyan dan menyayangi Xiaoyu sepenuh hati. Tapi gimana kalau ingatanku balik terus aku malah bersikap buruk lagi ke dia? Mana kuat hati anak kecil nahan sakitnya mendapatkan sesuatu tapi terus kehilangannya lagi? Buat Xiaoyu itu bakal jadi guncangan yang luar biasa menyakitkan. Tuan Ling Chen, kalau aku jadi Anda demi kebaikan Xiaoyu sendiri, aku bakal pergi dari sini. Tinggalkan dunianya sepenuhnya. Cuma itu satu-satunya cara biar gak ngeganggu pemulihannya. Ninggalin Xiaoyu, pergi dari sini, ninggalin Gunianyan. Nggak, aku nggak bisa. Dan aku nggak akan pernah mau lakuin itu. Tunggu, ada yang nggak beres nih. Ada yang aneh dari semua ini. Dokter nih sebagai psikolognya Xiaoyu, Anda kayaknya nggak begitu senang ya lihat dia bisa deket lagi sama ayahnya. Nggak nyangka dia bakal sadar secepat ini. Tuan Ling Chen, bukan gitu maksud saya. Saya cuma memberikan saran saja. Tapi ini kan urusan pribadiku. Anda itu cuma psikolognya Xiaoyu. Anda nggak punya hak buat ikut campur sama langkah yang mau kuambil. Dan biar ku perjelas ya, aku nggak akan pernah ninggalin Gunianyan dan Xiaoyu. Hampir aja aku kena hasut tadi. Hampir aja aku disetir sama orang ini. Emang nggak salah keahlian seorang psikolog sejati. Dia langsung nyerang titik terlemahku. Untung aja aku langsung sadar. Ternyata Ling Chen ini jauh lebih susah dihadapi dari dugaan awal. Padahal dulu
Semua obrolan si dokter busuk itu sama Gunian cuma muter-muter di Xiaoyu. Pas dia coba mancing-mancing nanya soal Ling Chen, si Gunian malah cuek bebek. Dia mikir mereka berdua tuh nggak punya rasa satu sama lain. Dan punya anak cuma karena formalitas doang. Makanya dia sengaja manfaatin Xiaoyu sebagai alasan biar gue pergi secara sukarela. Tapi sorry aja nih, siapa sangka kalau gue nggak bakal kemakan jebakan murahan kayak gitu? Chen, lihat deh apa yang baru aja aku beli. Dokter, permisi. Saya pergi dulu ya. Kebetulan banget saya ketemu sama dokternya Xiaoyu di sini. Kamu beli apa tuh? Masalah yang satu ini emang nggak bisa buru-buru. Lagian, aku aja udah nunggu selama 2 tahun. Kenapa sekarang malah jadi nggak sabaran gini? Kamu emang nggak pernah kehabisan energi ya? Tuan muda, Nona Sulung kirim pesan nih. Nanti malam dia ada pesta, jadi bakal pulang agak telat. Oke, aku juga baru dapet chat dari dia kok. Sayang, Papa udah pulang nih. Papa bawa hadiah buat kamu. Dan ada satu lagi dari ayah angkatmu. Kenalin, Om ini teman papamu, Tong Xiaojir. Kamu masih ingat gak sama ayah angkatmu? Xiaoyu pinter banget sih. Nah, ini hadiah buat Xiaoyu. Kamu suka nggak Xiaoyu sayang? Rasanya pengen banget bawa pulang Xiaoyu. Terus aku rawat sendiri, anak sekecil ini pasti lagi nungguin hadiah dari papanya. Boneka kelinci yang mirip banget sama yang dia punya sekarang. Kamu suka kan? Tapi dokter sialan itu malah bilang kalau boneka kelinci ini, bahkan gue sendiri adalah duri di dalam hati Xiaoyu. Dia beneran gue dan boneka kelinci ini adalah duri di hatinya. Kalau emang begitu kenyataannya, mending kita ganti aja boneka yang lama. Mungkin dengan cara begini bisa ngebantu Xiaoyu buat sembuh. Padahal tadi dia meluk erat banget boneka itu. Apa itu cuman halusinasiku aja ya? Xiaoyu jelas-jelas sayang banget sama boneka itu. Tapi dia malah nurut aja pas ngelepasinnya. Kamu dan boneka ini adalah duri di hatinya. Ini tuh bukan duri. Justru ini satu-satunya hal yang bisa dia peluk erat selama bertahun-tahun demi ngerasain sedikit kehangatan dari sosok ayahnya. Sayang, gak usah diganti ya. Simpen yang lama dan ambil juga yang baru ini. Sekarang dua-duanya jadi milik kamu kok. Bibi, tolong cuciin boneka-boneka ini buat dia ya. Hehe, dasar cowok ini ya ada-ada aja. Kok bisa-bisanya dulu dia tega banget memberlakukan mereka kayak gitu. Aku tahu kata-kata dokter nih ada benernya juga. Tapi dia nggak tahu satu hal. Meskipun ingatan gue belum pulih seutuhnya. Tapi cinta yang mengalir di darah, gue nggak pernah berubah. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Gunian. Dan yang selalu bikin hatiku tersayat adalah Xiaoyu. Gak peduli berapa kali pun gue amnesia, hal ini gak bakal pernah berubah. Kamu udah pulang, kapek ya? Kok sekarang dia punya 2 boneka kelinci? Papanya yang beliin buat dia. Nanti dokter nih ngomong beberapa hal ke aku. Dia ngomong apa emangnya? Dia pengen aku pergi. Dia bilang kehadiranku cuman bakal nyakitin Xiaoyu lagi. Tapi aku mau negasin ke kamu, aku gak bakal pergi kemana-mana. Gak akan pernah. Chen, bukannya aku gak percaya sama kamu. Aku cuma takut aja. Kamu paham kan? Ternyata kamu juga ngerasain ketakutan yang sama kayak aku. Aku takut suatu hari nanti aku tiba-tiba berubah lagi jadi bajingan kayak dulu. Takut kamu dan Xiaoyu bakal menderita lagi. Walau cuma sedikit, tapi aku janji bakal pertahanin diriku yang sekarang. Bahkan kalau ingatan lamaku kembali, aku nggak akan pernah biarin kalian berdua ngerasain sakit sedikit pun. Aku bersumpah. Chen, aku udah nunggu kamu ngomong kayak gini selama 4 tahun lamanya. Tuan Ling Chen, Nona Gu, kalian berdua ada di sini rupanya. Dokter nih, kedatangan saya kesini hari ini adalah untuk memperjelas semuanya. Xiaoyu adalah anak kandung saya. Gunian adalah istri saya. Saya nggak akan pernah ninggalin mereka berdua. Tugas Anda sebagai psikolog itu harusnya ngebantu Xiaoyu buat sembuh, bukan malah coba-coba merusak hubungan antara ayah dan anak. Dan jangan pernah jadiin kepedulian Anda ke Xiaoyu sebagai kedok buat rencana licik Anda lainnya. Tuan Ling Chen, saya nggak paham apa yang Anda bicarakan.
Halah, Anda sebenarnya suka kan sama Gunian? Dari awal kita pertama kali ketemu, tatapan mata Anda ke dia tuh nggak bisa bohong. Anda benci lihat saya bersikap baik ke dia, apalagi pas saya deket sama Xiaoyu. Makanya Anda pengen ngusir saya. Bener kan? Saya cuma mau yang terbaik buat Xiaoyu karena Anda sendiri nggak bisa jamin kalau Anda nggak bakal berubah lagi. Mau saya bisa jelasin atau nggak, itu urusan saya. Tapi Anda sama sekali nggak punya hak buat ngambil keputusan atas diri saya, apalagi ikut campur urusan keluarga saya. Mulai hari ini, dokter nih, terima kasih sih karena sudah merawat Xiaoyu selama tahun terakhir. Sisa biayanya bakal diurus sama asisten yang. Mulai sekarang kita nggak perlu ketemu lagi. Cuy, sayang, nanti kita cari dokter lain yang lebih ramah ya. Acen, rasanya tenang banget bisa ada kamu di sisiku. Aku bakal selalu ada di sini mulai sekarang. Setelah beresin masalah si dokter bermuka dua itu, gue lanjut ngelakuin penyelidikan rahasia. Buat cari tahu alasan kenapa sifat gue bisa berubah drastis selama beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya semua tabir gelap pun terungkap. Ini bukan karena kutukan atau kepribadian ganda, tapi ulah licik Lin Momo sama Susiming yang bersekongkol pakai taktik kotor mereka. Mereka mencekoki minuman gue pas reuni kuliah dulu. Obat biadab itu bikin emosi, gue jadi gak stabil dalam jangka panjang, bikin gue keras kepala, dan gampang murka. Logika sehat gue juga perlahan tumpul, ditambah lagi dengan manipulasi sengaja dan adu domba dari mereka, bikin gue perlahan-lahan tersesat di jalan yang salah. Gue jadi super dingin dan kejam sama Gunian dan Xiaoyu. Dan denger ya, kecelakaan mobil waktu itu tuh bukan kebetulan semata. Itu karena Lin Momo sadar, gue gak bakal mau pergi bareng dia. Makanya dia sengaja menyabotase rem mobil gue. Dia mau bikin kecelakaan terus ngelempar semua kesalahannya ke Gunian. Licik banget. Chen, akhirnya kamu dateng juga nyariin aku. Aku tahu kok, di hati kamu tuh masih ada aku. Hei, Lin Momo, lihat baik-baik hasil kelakuan bejat lu sama Susiming. Lihat pakai mata kepala lu sendiri. Ling Chen, berani-beraninya kamu fitnah aku. Fitnah? Bukti asal-usul obat itu rekaman CCTV pas kalian berdua nyabotase rem mobil gue, sampai rekaman suara pas lu ngancem Gunian demi ngerebut proyek perusahaan, semuanya ada di sini. Kira-kira pengadilan bakal lebih percaya sama siapa, hah? Nggak mungkin. Gimana bisa kamu tahu semuanya? Karena kejahatan pasti bakal nemuin balasannya. Kedok. Terbongkar juga. Berani-beraninya kalian manfaatin gue buat nyakitin Gunian sama Xiaoyu. Sekarang, saatnya kita beresin semuanya. Oh, silakan aja kalau mau lapor ke polisi. Chen, aku bener-bener cinta sama kamu. Kamu nggak boleh jahat gini ke aku, cinta katanya. Cinta versi dia itu isinya cuma rencana jahat dan kelicikan semata. Akhirnya, sang dalang kejahatan Lin Momo dan Susiming resmi dijebloskan ke penjara dan dihukum seberat-beratnya atas segala kejahatan mereka. Puas banget. Chen, hari ini inget pulang cepet ya? Xiaoyu tidur siang tadi bilang dia kangen sama kamu. Siap sayang, suamimu yang ganteng ini bakal pulang tepat waktu kok. Kelinci kecil itu akhirnya berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya dia nemu jalan pulang ke rumahnya sendiri. Nah, sekarang waktunya tidur buat si kecil ya. Papa. Ya ampun, putri kecil papa. Kamu udah bisa manggil papa sekarang. Setelah 4 tahun berlalu, Xiaoyu akhirnya mau bicara lagi. Kata papa itu rasanya jauh lebih manis daripada apapun. Suara apapun di dunia ini. Dia pengen dipeluk tuh. Chen, ingatanmu udah ada yang balik belum? Itu udah nggak penting lagi. Kok bisa? Karena mau aku inget masa lalu atau nggak? Ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku sayang kamu. Aku sayang Xiao. Dan aku cinta banget sama rumah kecil kita. Atas semua kesalahanku di masa lalu, aku bakal tebus itu di sisa hidupku. Setiap hari di masa depan kita, aku bakal selalu ada di sampingmu. Kita nggak akan pernah terpisahkan lagi. Aku sempat kehilangan